Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2711. Dibunuh dengan satu serangan. Semua murid tercengang dan menganga. Semuanya luar biasa berbakat dalam kultivasi, tetapi dihadapkan pada tingkat kultivasi Linghan, selain keheranan, mereka hanya bisa merasakan lebih keheranan. Ekspresi Ma Feng bahkan lebih jelek lagi. Pseudo Heavenly Venerate telah ikut campur, namun masih tidak dapat menghentikan Linghan dari melakukan kejahatan, dan putranya telah jatuh ke tangan yang terakhir. Dia sangat marah dan cemas. Dia tidak menginginkan apapun selain meledakkan Linghan, tetapi masih waspada karena putranya masih dalam cengkeraman Linghan dan tidak berani melakukan gerakan gegabah. Biarkan dia pergi, tuntutnya mengancam. Linghan menggelengkan kepalanya. Ma Feng, meskipun aku sangat ingin menghormatimu, aku hanya bisa melihat keegoisan dan kesombonganmu. Berapa banyak kontribusi yang menurut Anda telah Anda buat? Anda hanyalah pseudo Heavenly Venerate. Di realm battlefield, Anda hanyalah karakter minor. Kamu mengatakan bahwa histeria dapat menyebabkan kerusakan yang lebih besar tanpamu. Jangan berpikir terlalu tinggi tentang dirimu sendiri. Mengapa kamu tidak melihat putramu dan lihat apa yang telah dia lakukan? Linghan berhenti, dan kemudian melanjutkan, sebelumnya, putramu membayar harga pil penghormatan surgawi untuk menyewa Raja Surgawi Surga ke-9 untuk membunuhku. Saya ingin menghitungnya untuk Anda. Hukuman apa yang akan menjadi upaya untuk membunuh murid Akademi Bela Diri ini? Benar-benar omong kosong. Ma Feng menjentikkan lengan bajunya. Dia secara alami akan menyangkal ini sepenuhnya. Kalau tidak, jika Akademi Bela Diri mengejar masalah ini, kejahatan ini akan sangat besar. Linghan menjemput Ma Yuhai. Maukah kamu mengakui kejahatanmu? Kamu berbicara omong kosong. Ma Yuhai buru-buru menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin dia akan mengakui hal ini? Selain itu, di dalam Akademi Bela Diri, di depan ayahnya, akankah Linghan berani menggunakan kekuatan untuk memberikan pengakuan darinya? Tidak mengakui. Linghan tersenyum, tapi senyumnya dipenuhi dengan niat membunuh. Rasa dingin muncul di hati Ma Yuhai, tapi dia segera mengangkat kepalanya lagi. Karena kamu begitu bertekad untuk menjebakku dengan kejahatan, bagaimana aku bisa mengakuinya? Untuk memperlakukan seorang murid Akademi Bela Diri seperti ini, menurut Anda apa aturan Akademi Bela Diri? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda tidak terikat oleh aturan apapun dan dapat melakukan apapun yang Anda suka? Dia menyeringai dingin, dengan hukuman berat yang dijatuhkan padanya, dan dengan bahan bakar ayahnya yang ditambahkan ke dalam api, dijamin Linghan tidak akan dapat melarikan diri, dan harus membayar harga yang sangat mahal untuk perbuatannya. Paksa saya, dengan begitu banyak orang menonton, semakin banyak kekuatan yang Anda gunakan, semakin buruk hukuman Anda dari Akademi Bela Diri di masa depan. Sementara itu, Ma Feng tersenyum. Dia merasa sangat bersyukur melihat betapa berani putranya. Dia tetap teguh dan pantang menyerah meski jatuh ke tangan musuh. Seperti yang diharapkan dari putranya yang baik. Yang lainnya juga memperhatikan Linghan. Bagaimana dia akan menyelesaikan ini? Linghan, apapun yang bisa kamu pikirkan, lakukan saja. Bahkan jika aku mengerutkan alisku, kamu bisa memanggilku cucu. Ma Yuhai menjadi semakin sombong. Kalau begitu aku akan menurutinya. Linghan tersenyum tipis. Dia memukul dengan tangan kanannya, dan sebagian kepala Ma Yuhai langsung terbalik menjadi bubur. Ma Yuhai menatap Linghan dengan tatapan kosong. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Linghan benar-benar akan memberikan serangan fatal terhadapnya. Bagaimana dia berani? Ini adalah Akademi Bela Diri, dan ayahnya bahkan berjaga di pinggir lapangan.
Dia bahkan belum menyelesaikan pemikirannya ketika dia jatuh dengan putus asa ke tanah. Pikirannya telah tertusuk, jadi satu-satunya takdirnya adalah kematian. Semua orang tercengang. Mereka, seperti Ma Yuhai, juga terpana melihat betapa beraninya Ling Han menyerang. Satu-satunya perbedaan adalah mereka bisa terus merasa terkejut, tapi Ma Yuhai sudah meninggal. Chapter 2712. Ling Han telah melakukan jasa besar. Tidak, Ma Feng melepaskan raungan amarah, kunci hitamnya berkibar liar. Dia tampak seperti singa yang mengamuk. Api kemarahan meludah dari matanya. Dia hanya memiliki satu putra, dan putra ini juga sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin putranya akan mampu melampaui dirinya di masa depan. Namun, putranya telah terbunuh tepat di depannya. Dia ingin membunuh. Dia ingin membunuh, dia ingin membunuh. Jangan berpikir kau akan mati semudah itu. Aku akan membuatmu menderita siksaan senilai zaman sebelum aku akhirnya menghancurkanmu berkeping-keping. Ma Feng meraung dengan marah. Dia menyerang dalam kemarahannya, ingin menjatuhkan Ling Han. Hehe, dalam mimpimu. Ling Han melangkah maju tanpa rasa takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua elit dengan kecakapan pertempuran Pseudo Heavenly Venerable Tier bertukar pukulan, dan ini langsung menyebabkan kehancuran yang berlebihan. Ayo bawa pertempuran ini ke langit. Ling Han melesat ke langit terlebih dahulu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ma Feng buru-buru berangkat mengejar. Saat mereka berada di udara, kedua elit besar itu terus bertukar pukulan. Kali ini, mereka tidak lagi harus menahan apapun, dan dapat melepaskan semua batasan pada mereka, berjuang sesuka hati. Namun, semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut orang-orang di bawah mereka. Ling Han hanyalah Raja Surgawi Surga ke-9. Dia sudah bisa menandingi Pseudo Heavenly Venerate ketika dia hanya seorang Raja Surgawi Surga ke-9. Astaga, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia berkultivasi? Sepanjang zaman, dia harus menjadi surga ke-9 terkuat yang pernah ada. Tapi ada beberapa yang bersuka cita atas kemalangan Ling Han. Dipenuhi dengan kecemburuan, mereka berkata, hehe, betapapun anehnya dia, lalu kenapa? Membunuh seorang murid Akademi Bela Diri adalah hukuman mati. Skenario terbaik, dia harus dilempar ke makam Raja Surgawi, dan tinggal di sana sampai dia meninggal karena usia tua. Mungkin tidak. Dengan betapa anehnya Ling Han, siapa tahu, dia mungkin bisa meyakinkan Akademi Bela Diri untuk bersikap lunak, kata orang lain. Saya merasa Ling Han terlalu gegabah. Kenapa dia tidak menunggu, begitu dia meninggalkan Akademi Bela Diri? Atau sebenarnya, selama dia membunuhnya di luar Akademi Bela Diri, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Itu benar, melakukan pembunuhan di Akademi Bela Diri, dan tepat di depan Ma Feng saat itu. Ini akan terlalu sulit baginya untuk keluar. Semua orang berdiskusi dengan semangat, sementara pertempuran di langit juga sangat intens. Peng, peng, peng. Serangkaian pertukaran intens kemudian, Ling Han telah dipukul 17 kali berturut-turut, dan seluruh orangnya juga telah dikirim terbang. Harus diakui bahwa Ma Feng, sebagai Pseudo Heavenly Venerate veteran, yang telah bertarung selama bertahun-tahun di Realm Battlefield pada saat itu, benar-benar memiliki kecakapan pertempuran yang tak tertandingi. Bahkan jika Anda menambahkan He Yufeng dan Yun Hao yang bersama-sama, dia masih 10 kali lebih kuat dari mereka. Namun, ketika Ling Han memantapkan dirinya, lebih dari selusin alur muncul padanya. Tetapi itu seperti alur yang dibuat ketika seorang anak mencoba melubangi adonan. Mereka hanya runtuh ke dalam, dan tidak pecah sama sekali. Secara alami, tidak akan ada setetes darah pun yang merembes keluar. Universe Dragon Heavenly Venerate juga tidak berbicara, dan tetap diam. Ma Feng menjadi panik. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Yang Mulia Surgawi akan melindungi Ling Han? Dia buru-buru berseru. Tuanku, saya telah bertempur dalam pertempuran berdarah di Realm Battlefield. Dan siapa yang tahu berapa kali saya mengalami cedera berat,
dan bahkan ada kalanya saya hampir mati. Namun sekarang, anak saya terbunuh tepat di depan saya. Jika masalah ini diketahui orang lain, bukankah itu akan mengecewakan semua orang yang bertarung sengit di garis depan? Ini adalah upaya untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan ancaman. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dalam masalah ini, bagaimana suasana hati para elit yang masih bertempur habis-habisan, bermandikan darah, harus terus berperang? Ma Feng, kamu memang telah berkeringat dan berdarah untuk Genesis World, kata Universe Dragon Heavenly Venerate. Namun, itu saja, Ling Han telah melakukan jasa besar untuk Genesis World. Putramu menghinanya, dan ini adalah kesalahan besar. Kejahatan serius. Meskipun Ling Han membunuh putramu sekarang, jasanya masih jauh melampaui kejahatan yang telah dia lakukan. Saya tidak akan bergerak padanya, dan itu akan sama untuk yang mulia surgawi lainnya juga. Apa? Mendengar kata-kata dari Universe Dragon Heavenly Venerate ini, semua orang tercengang. Persisnya, jasa besar apa yang telah dilakukan Ling Han sehingga dia benar-benar akan diberikan perlakuan yang begitu baik? Dia masih bisa lolos dari hukuman meskipun telah membunuh putra Pseudo Heavenly Venerate. Ini wajar, Ling Han telah berurusan dengan puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu Ma Feng? Namun, berita ini belum menyebar. Kalau tidak, seluruh Akademi Bela Diri akan menyanyikan pujian Ling Han. Aku tidak percaya, mustahil. Setelah terkejut sesaat, Ma Feng langsung berteriak keras, kepalanya terangkat tinggi. Pahala besar apa yang bisa dicapai oleh Raja Surgawi Surga ke-9? Bahkan jika dia memiliki kekuatan pertempuran Pseudo Heavenly Venerable Tier, jadi apa? Berapa banyak lagi jasa besar yang akan dia lakukan daripada saya? Perlu diketahui bahwa saya telah bertarung di Realm Battlefield selama beberapa ratus miliar tahun. Apakah Anda percaya atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya. Jika kamu masih tidak berhenti, aku akan menjatuhkanmu dan mengeluarkanmu dari Akademi Bela Diri. Suara pemuja naga alam semesta terdengar. Dia masih tidak menunjukkan dirinya, tapi nadanya penuh dengan dominasi. Jadi bagaimana jika itu adalah Pseudo Heavenly Venerate? Di depan yang mulia surgawi sejati, mereka bahkan tidak berharga sama sekali. Chapter 2712. Ling Han telah melakukan jasa besar. Tidak, Ma Feng melepaskan raungan amarah, kunci hitamnya berkibar liar. Dia tampak seperti singa yang mengamuk. Api kemarahan meludah dari matanya. Dia hanya memiliki satu putra, dan putra ini juga sangat luar biasa. Bukan tidak mungkin putranya akan mampu melampaui dirinya di masa depan. Namun, putranya telah terbunuh tepat di depannya. Dia ingin membunuh, dia ingin membunuh, dia ingin membunuh. Jangan berpikir kau akan mati semudah itu. Aku akan membuatmu menderita siksaan senilai zaman sebelum aku akhirnya menghancurkanmu berkeping-keping. Ma Feng meraung dengan marah. Dia menyerang dalam kemarahannya, ingin menjatuhkan Ling Han. Hehe, dalam mimpimu, Ling Han melangkah maju tanpa rasa takut. Ledakan, ledakan, ledakan. Dua elit dengan kecakapan pertempuran Pseudo Heavenly Venerable Tier bertukar pukulan, dan ini langsung menyebabkan kehancuran yang berlebihan. Ayo bawa pertempuran ini ke langit. Ling Han melesat ke langit terlebih dahulu. Kamu tidak bisa melarikan diri. Ma Feng buru-buru berangkat mengejar. Saat mereka berada di udara, kedua elit besar itu terus bertukar pukulan. Kali ini, mereka tidak lagi harus menahan apapun, dan dapat melepaskan semua batasan pada mereka, berjuang sesuka hati. Namun, semakin lama mereka bertarung, semakin terkejut orang-orang di bawah mereka. Ling Han hanyalah Raja Surgawi Surga ke-9. Dia sudah bisa menandingi Pseudo Heavenly Venerate ketika dia hanya seorang Raja Surgawi Surga ke-9. Astaga, ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Bagaimana dia berkultivasi? Sepanjang zaman,
dia harus menjadi surga ke-9 terkuat yang pernah ada. Tapi ada beberapa yang bersuka cita atas kemalangan Ling Han. Dipenuhi dengan kecemburuan, mereka berkata, "Hehe, betapapun anehnya dia, lalu kenapa? Membunuh seorang murid Akademi Bela Diri adalah hukuman mati. Skenario terbaik, dia harus dilempar ke makam Raja Surgawi, dan tinggal di sana sampai dia meninggal karena usia tua." Mungkin tidak. Dengan betapa anehnya Ling Han, siapa tahu, dia mungkin bisa meyakinkan Akademi Bela Diri untuk bersikap lunak, kata orang lain. Saya merasa Ling Han terlalu gegabah. Kenapa dia tidak menunggu begitu dia meninggalkan Akademi Bela Diri? Atau sebenarnya, selama dia membunuhnya di luar Akademi Bela Diri, tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Itu benar, melakukan pembunuhan di Akademi Bela Diri, dan tepat di depan Ma Feng saat itu. Ini akan terlalu sulit baginya untuk keluar. Semua orang berdiskusi dengan semangat, sementara pertempuran di langit juga sangat intens. Peng, peng, peng. Serangkaian pertukaran intens kemudian, Ling Han telah dipukul 17 kali berturut-turut, dan seluruh orangnya juga telah dikirim terbang. Harus diakui bahwa Ma Feng, sebagai Pseudo Heavenly Venerate veteran, yang telah bertarung selama bertahun-tahun di Realm Battlefield pada saat itu, benar-benar memiliki kecakapan pertempuran yang tak tertandingi. Bahkan jika Anda menambahkan He Yufeng dan Yun Hao yang bersama-sama, dia masih 10 kali lebih kuat dari mereka. Namun, ketika Ling Han memantapkan dirinya, lebih dari selusin alur muncul padanya. Tetapi itu seperti alur yang dibuat ketika seorang anak mencoba melubangi adonan. Mereka hanya runtuh ke dalam, dan tidak pecah sama sekali. Secara alami, tidak akan ada setetes darah pun yang merembes keluar. Universe Dragon Heavenly Venerate juga tidak berbicara, dan tetap diam. Ma Feng menjadi panik. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah Yang Mulia Surgawi akan melindungi Ling Han? Dia buru-buru berseru, "Tuanku, saya telah bertempur dalam pertempuran berdarah di Realm Battlefield. Dan siapa yang tahu berapa kali saya mengalami cedera berat, dan bahkan ada kalanya saya hampir mati. Namun sekarang, anak saya terbunuh tepat di depan saya. Jika masalah ini diketahui orang lain, bukankah itu akan mengecewakan semua orang yang bertarung sengit di garis depan? Ini adalah upaya untuk mendapatkan belas kasihan, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan ancaman. Jika keadilan tidak dapat ditegakkan dalam masalah ini, bagaimana suasana hati para elit yang masih bertempur habis-habisan, bermandikan darah, harus terus berperang? Ma Feng, kamu memang telah berkeringat dan berdarah untuk Genesis World, kata Universe Dragon Heavenly Venerate. Namun, itu saja, Ling Han telah melakukan jasa besar untuk Genesis World. Putramu menghinanya, dan ini adalah kesalahan besar. Kejahatan serius. Meskipun Ling Han membunuh putramu sekarang, jasanya masih jauh melampaui kejahatan yang telah dia lakukan. Saya tidak akan bergerak padanya, dan itu akan sama untuk Yang Mulia Surgawi lainnya juga. Apa? Mendengar kata-kata dari Universe Dragon Heavenly Venerate ini, semua orang tercengang. Persisnya, jasa besar apa yang telah dilakukan Ling Han sehingga dia benar-benar akan diberikan perlakuan yang begitu baik? Dia masih bisa lolos dari hukuman meskipun telah membunuh putra Pseudo Heavenly Venerate. Ini wajar. Ling Han telah berurusan dengan puluhan ribu Pseudo Heavenly Venerates. Bagaimana itu bisa menjadi sesuatu yang bisa dibandingkan dengan satu Ma Feng? Namun, berita ini belum menyebar. Kalau tidak, seluruh Akademi Bela Diri akan menyanyikan pujian Ling Han. Aku tidak percaya, mustahil. Setelah terkejut sesaat, Ma Feng langsung berteriak keras, kepalanya terangkat tinggi. Pahala besar apa yang bisa dicapai oleh Raja Surgawi Surga ke-9? Bahkan jika dia memiliki kekuatan pertempuran Pseudo Heavenly Venerable Tier, jadi apa? Berapa banyak lagi jasa besar yang akan dia lakukan daripada saya? Perlu diketahui bahwa saya telah bertarung di Realm Battlefield selama beberapa ratus miliar tahun. Apakah Anda percaya atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan saya.
Jika kamu masih tidak berhenti, aku akan menjatuhkanmu dan mengeluarkanmu dari Akademi Bela Diri. Suara pemuja naga alam semesta terdengar. Dia masih tidak menunjukkan dirinya, tapi nadanya penuh dengan dominasi. Jadi bagaimana jika itu adalah Pseudo Heavenly Venerate? Di depan Yang Mulia Surgawi sejati, mereka bahkan tidak berharga sama sekali. Chapter 2713. Menyelesaikan diskriminasi. Mendengar kata-kata dari Universe Dragon Heavenly Venerate ini, semua orang tercengang. Diskriminasi macam apa ini? Semua orang sangat ingin tahu. Prestasi menakjubkan apa yang telah dilakukan Ling Han sehingga dia akan diberikan perlakuan seperti ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkannya, karena bagaimanapun juga, Ling Han hanya memiliki kecakapan pertempuran tingkat surgawi yang mulia Pseudo. Aku tidak percaya, saya tidak percaya, Ma Feng berteriak keras. Pembuluh darah di wajahnya muncul karena marah. Pasti ada semacam cerita orang dalam di sini. Ini adalah diskriminasi yang disengaja. Sangat berisik. Universe Dragon Heavenly Venerate punuk. Ledakan. Sebuah tangan raksasa tiba-tiba turun dari langit dan meraih Ma Feng. Dia adalah Yang Mulia Surgawi tingkat kedua, dan menjelaskan kepada Pseudo Heavenly Venerate sudah memberikan wajah yang cukup untuk yang terakhir. Ini terutama karena pertimbangan kesedihan Ma Feng karena kehilangan putranya dan fakta bahwa dia telah bertarung sengit dengan pasukan histeria. Dan dalam hal kontribusi, apakah dia, Second Tier Heavenly Venerate, akan berkontribusi kurang dari Ma Feng? Tanpa menjadi Yang Mulia Surgawi sejati, dia pada akhirnya hanya akan menjadi umpan meriam. Ma Feng tidak bisa melawan, dan dengan mudah dicengkeram oleh tangan raksasa ini. Kemudian, siu, dia terlempar keluar dari Akademi Bela Diri dengan gelombang, dan semua jejaknya hilang dalam sekejap. Beri dia penguburan yang layak. Diberhentikan, kata Universe Dragon Heavenly Venerate, dan tidak ada suara lebih lanjut yang terdengar. Ini, semua orang menganga, seperti yang mereka lihat. Pasti tidak mungkin Ling Han bisa keluar dari ini, tapi malapetaka ini benar-benar berakhir dengan mudah. Ling Han hanya tersenyum dengan tenang, berbalik, dan kembali ke dalam. Kejadian ini secara alami menyebabkan tsunami besar di Akademi Bela Diri, dan juga menakuti Tuan Muda generasi kedua setengah mati, dan itu adalah Zhuo Kai. Ayahnya juga akan mengambil giliran untuk kembali dari Realm Battlefield dan beristirahat. Dia juga punya rencana untuk menggunakan ayahnya untuk menggertak Ling Han. Syukurlah, dia tidak melakukannya. Dia menepuk dadanya terus-menerus dalam ketakutan yang tersisa. Kalau tidak, orang yang akan terbaring mati adalah dia. Selanjutnya, Ling Han akan lolos dari hukuman. Jika itu benar-benar terjadi, dia tidak akan bisa menutup matanya bahkan dalam kematian. Setidaknya, dia masih bukan murid sejati dari Akademi Bela Diri, jadi bahkan jika dia mati, itu akan menjadi kematian yang tidak berharga. Setelah Ling Han menangani semua masalah sepele, dia dan anjing hitam besar itu berangkat ke klan Lin. Wali, bagaimanapun, tidak tertarik untuk pergi ke Realm Battlefield. Dia selalu mengiklankan dirinya sebagai model analitis. Berkelahi dan membunuh bukanlah hal yang seharusnya dia lakukan. Setelah lebih dari selusin hari perjalanan, mereka tiba sekali lagi di Lin Clan. Kamu benar-benar telah menembus ke surga ke-9. Lin Piaosui masih di Lin Clan, dan ketika dia tahu bahwa Ling Han telah kembali, dia secara khusus pergi menemuinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sangat sedih. Saya juga telah mendengar beberapa prestasi Anda. Anda sekarang memiliki kekuatan yang mampu menyamai Pseudo Heavenly Venerable Tier. Ling Han tersenyum. Saya harus berterima kasih kepada ayah Anda atas kebaikannya, juga Anda, Nona Lin, atas bimbingan Anda. Sebelumnya, Lin Piaosui terus memainkan peran sebagai rekan tandingnya. Untuk Pseudo Heavenly Venerate merendahkan dirinya untuk melakukan hal seperti itu adalah kebaikan yang sangat besar. Lin Piaosui juga tersenyum. Ayo,
Mari kita bertanding dan lihat level apa yang telah kamu capai. Keduanya naik ke udara, dan bentrokan terjadi di antara mereka. Apapun jurus pamungkas yang kamu miliki, gunakan saja dengan bebas, kata Lin Piaosui. Pada saat ini, dia bukan lagi putri lembut dari klan bangsawan, tetapi seorang pejuang wanita di medan perang. Ling Han tidak menahan apapun, dan berusaha sekuat tenaga. Keduanya bertarung selama sekitar 2 jam sebelum berhenti. Lin Piaosui memiliki banyak pujian untuknya. Mengikuti tingkat kultivasi Anda hanya dapat dianggap sebagai sudo tingkat yang mulia surgawi tahap awal dalam hal seni tubuh, tetapi fisik Anda telah mencapai tahap akhir. Ini sangat tidak terbayangkan. Selain itu, fisik Anda sangat tangguh, dan seiring dengan kekuatan pertempuran semacam ini, Anda tidak perlu takut bahkan elit Sudo Heavenly Venerable Tier tingkat puncak. Ling Han secara alami mengetahui hal ini, tetapi dia masih tersenyum dengan rendah hati. Terima kasih atas pujianmu, Nona Lin. Ini semua berkat ajaran kakek anjing. Anjing hitam besar itu menyela tanpa malu-malu dari pinggir lapangan. Baik Lin Piaosui maupun Ling Han tidak menghormatinya, dan mereka melanjutkan percakapan mereka. Anjing hitam besar itu hampir menjadi gila karenanya. Mereka benar-benar berani mengabaikannya. Apakah kamu akan pergi ke realem battlefield setelah ini? Lin Piaosui bertanya. Ling Han mengangguk. Dia ingin dengan cepat meningkatkan tingkat kultivasinya melalui pertempuran berdarah dan mencapai surga ke-9 tahap puncak. Dengan begitu, dia akan dapat mengekstrak energi partikel void dan langsung maju untuk menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama. Lebih jauh lagi, First Tier Heavenly Venerate jenis ini pasti yang terkuat dari tingkat kultivasinya, yang lain menggunakan energi unik dari alam tersebut, yang tidak dapat dibandingkan dengan energi partikel void. Hanya setelah menjadi Second Tier Heavenly Venerate keuntungannya atas rekan-rekannya akan hilang. Itu bagus, Anda belum memiliki lawan di sini. Jika Anda berkultivasi sendirian di sini, waktu bagi Anda untuk mencapai tahap puncak akan jauh dari pandangan. Lin Piaosui mengangguk, dan sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu untuk melakukannya. Nona Lin, apakah ada yang lain? Ling Han bertanya. Lin Piaosui ragu-ragu, dan kemudian berkata, meskipun bakat alamimu luar biasa, aku harus mengingatkanmu bahwa keajaiban sejati sebenarnya ada di medan perang alam. Ling Han mengangguk. Dia pernah mendengar Lin Piaosui membicarakan hal ini sebelumnya. Misalnya, klan yang diasuh oleh klan Lin tidak akan dikirim ke Akademi Bela Diri, tetapi lebih suka berkultivasi di klan mereka sendiri. Dan setelah mencapai kultivasi tertentu, mereka akan langsung dikirim ke pertempuran di medan perang alam. Di Akademi Bela Diri Paramount Dunia, Ling Han telah melihat keturunan dari tingkat ketiga atau bahkan yang mulia surgawi tingkat keempat, tetapi tidak ada satupun dari yang mulia tingkat kelima atau tingkat keenam, apalagi yang mulia tingkat ketujuh. Realem Battlefield adalah rumah jagal, tapi itu juga tempat yang paling cocok bagi seseorang untuk tumbuh dan menjadi dewasa. Yang kuat akan menang, sedangkan yang lemah akan dibuang. Semua yang selamat adalah elit, tidak ada yang biasa-biasa saja di antara mereka. Aku mengerti, kata Ling Han. Lin Piaosui mengangguk. Kamu tidak mengerti. Dia berhenti, dan kemudian melanjutkan. Apakah menurut Anda keadaan seperti Anda dianggap unik? Ling Han langsung tergerak, lalu bertanya, ada orang lain sepertiku? Lin Piaosui mengangguk perlahan. Di bawah tekanan ancaman histeria yang menghancurkan dunia, seluruh Genesis World juga menyambut ledakan bakat yang luar biasa. Sejauh yang saya tahu, ada 2 yang memiliki kekuatan yang mampu menyamai, atau bahkan membunuh, Sudo Heavenly Venerate ketika mereka berada di surga ke-9. Siapa? Tanya Ling Han, hanya merasakan keingintahuan dan semangat juang. Dia tidak merasakan sedikit pun kecemburuan. Lin Piaosui meliriknya dengan kagum, dan kemudian berkata, salah satunya bernama Sin Qihu, dan benar-benar keajaiban yang luar biasa.
Dia telah mengambil lebih sedikit waktu daripada Anda untuk mencapai surga ke-9. Namun, ayahnya adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7, Tuan Xinfu. Sejak kecil, sumber daya dan lingkungan kultivasinya entah berapa kali lebih baik dari Anda, jadi Anda tidak perlu mengingatnya. Ling Han mengangguk pelan, lalu bertanya, lalu apa tingkat kultivasi Sin Qihu sekarang? Kata-kata Lin Piaosui adalah tentang kapan Sin Qihu berada di surga ke-9, dan bukan kecakapan pertempuran apa yang dia miliki saat ini. Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga, Lin Piaosui berkata dengan sungguh-sungguh, sedikit kekaguman di matanya. Sampai hari ini, dia baru berkultivasi selama 700 juta tahun. 700 juta tahun? Banyak raja surgawi mungkin tidak dapat memajukan satu surga dalam satu zaman, tetapi Sin Qihu telah menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga dalam 700 juta tahun. Bakat dalam kultivasi semacam ini terlalu luar biasa. Ling Han mengangguk. Saya harap saya bisa bertanding dengannya suatu hari nanti. Matanya cerah. Keajaiban semacam ini benar-benar layak untuk diperjuangkan. Lin Piaosui terkejut. Dia sudah menjadi Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga, jadi menurutmu mengapa kamu bisa mengejarnya? Tapi Ling Han jelas bukan tipe orang yang sangat percaya diri. Ekspresi semangat tinggi di wajahnya menyebabkan orang lain tanpa sadar mempercayai kata-katanya. Dan lainnya, Ling Han bertanya, yang lain, Lin Piaosui tersenyum. Itu akan menjadi bibi bungsu saya, putri bungsu kakek saya. Namanya Lin Yulian. Dan bakat anehnya sama sekali tidak kalah dengan Sin Qihu. Saat ini, dia juga adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Seharusnya diketahui bahwa bibi jauh lebih muda daripada aku. Itu memang bakat yang aneh. Apakah ini keturunan yang lahir dari Seven Tier Heavenly Venerate? Sejak lahir, dia sudah kuat dan memiliki prospek masa depan yang tak terukur. Hati Ling Han tersentak. Tiba-tiba, dia mengajukan pertanyaan yang sama sekali tidak berhubungan. Mengapa namamu Piaosui? Chapter 2714. Base Camp. Lin Piaosui tertegun sejenak sebelum berkata, ketika saya lahir, kebetulan turun salju, jadi kakek saya memberi saya nama ini satu. Rasa dingin muncul di hati Ling Han, dan dia berpikir bahwa meskipun Lin Luo adalah Yang Mulia Surgawi tingkat ke-7, pengertian penamaan yang terakhir sebanding dengan miliknya, yang sama-sama serampangan. Aku juga akan kembali ke realm battlefield. Beritahu saya setelah Anda selesai berkemas, saya akan mengantar Anda ke sana, lanjut Lin Piaosui. Ling Han mengangguk, dan pergi menemui permaisuri dan kaisar hujan. Setelah bertahun-tahun berlalu, mereka berdua juga telah maju ke puncak langit ke-8, dan mereka tidak bisa lagi maju ke langkah selanjutnya hanya dengan kerja keras. Oleh karena itu, bahkan jika Ling Han tidak datang, mereka akan pergi mencari Ling Han di Akademi Bela Diri. Ayo pergi ke realm battlefield. Keduanya membuat keputusan yang sama dengan sangat cepat. Baiklah, Ling Han pergi mencari Lin Piaosui, mereka bisa pergi kapan saja. 3 hari kemudian, Lin Piaosui berangkat bersama mereka, mengendarai kereta yang sama yang ditarik oleh lembu emas yang dibentuk dari logam surgawi, dan melintasi ruang sepanjang jalan. Tetapi mereka masih membutuhkan waktu 70 tahun untuk mencapai tujuan mereka. Sepanjang jalan, Lin Piaosui juga memberi mereka pengenalan mendetail tentang situasi di medan perang realem. Dari perspektif situasi strategis, Histeria masih memiliki keunggulan absolut, dan secara bertahap mendorong garis pertempuran. Namun, dengan Flaming Frost Realm yang sangat luas, tidak ada yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum benar-benar jatuh ke tangan musuh. Saat mereka semakin dekat dan semakin dekat ke realm battlefield, mereka menemukan bahwa peraturan di sekitar mereka menjadi semakin kacau. Bahkan, sulit untuk merasakannya. Ini juga mengapa hanya Raja Surgawi Surga ke-9 yang bisa datang ke sini, karena hanya ketinggian surga ke-9 yang hampir tidak bisa mengeluarkan peraturan untuk pertempuran, sedangkan itu sama sekali tidak terpikirkan oleh Raja Surgawi lainnya.
Namun, akan lebih mungkin untuk merasakan kekuatan unik dari alam lebih dalam keadaan seperti itu, dan mereka dapat mengambil langkah terakhir yang paling penting itu. Hal yang sama berlaku untuk yang mulia surgawi. Dengan ini menjadi tempat tabrakan antara dua alam, kekuatan fundamental bahkan lebih aktif, yang membuatnya lebih mudah untuk disentuh dan dirasakan. Ini adalah tempat yang berbahaya, tetapi pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat suci untuk terobosan, dengan alasan seseorang dapat bertahan hidup. Pertarungan sangat sengit. Setiap tahun, sejumlah besar Raja Surgawi Surga ke-9 akan mati, sementara yang mulia surgawi juga tidak tersentuh. Sangat mungkin mereka akan dibunuh jika bertemu dengan pengepungan, kata Lin Piaoswei dengan sungguh-sungguh. Langit dan bumi di sini sangat istimewa, dengan banyak lapisan, dan semakin kuat kekuatannya, semakin tinggi tingkat kultivasi yang dibutuhkan untuk menahan kekuatannya. Oleh karena itu, jika histeria menyerang, para elit dan yang lebih lemah yang datang akan dibagi menurut tingkat kultivasi mereka dan dalam berbagai kelompok. Tentu saja, orang terlemah yang dikirim oleh histeria juga akan berada di level Raja Surgawi ke-9, tidak mungkin menjadi lebih lemah dari level ini. Sederhananya, ada total 8 tingkat spasial. Pseudo Heavenly Venerate dan Min Heaven Celestial Kings seperti kami sedang bekerja di tingkat pertama karena First Tier Heavenly Venerate dan di atasnya tidak dapat menggunakan kekuatan penuh mereka di sini. Mereka akan menjadi sasaran kerajaan. Yang mulia surgawi tingkat pertama berada di tingkat spasial kedua, dan seterusnya. Di tingkat spasial ke-8, Yang mulia surgawi tingkat ke-7 mengawasi berbagai hal dan bertarung melawan tubuh utama histeria. Namun, ruang di sini tidak mutlak. Ada banyak kekhasan. Meskipun Anda jelas berada di tingkat pertama, Anda dapat memasuki ruang lain setelah melewati gua, danau, atau awan, mungkin tiba di tingkat ketiga, tingkat kelima, dan seterusnya. Begitu Anda menemukan diri Anda dalam situasi seperti itu, jangan mencoba bersikap keras. Lari kembali secepat mungkin, kalau tidak kamu akan mati, kata Lin Piaoswei dengan sungguh-sungguh. Ini adalah cara bertahan hidup di realm battlefield. Informasi berharga diperoleh melalui pertumpahan darah dan pengorbanan yang tak terhitung jumlahnya. Ling Han dan teman-temannya mengangguk, sementara mata anjing hitam besar itu bergerak cepat. Jika bukan karena Heavenborn juga ada di sini, dia benar-benar ingin berbalik dan kabur. Baiklah, selalu waspada, dan selamat datang di realm battlefield. Lin Piaoswei membuka pintu kereta, dan yang pertama melompat keluar. Bidadari Lin, Ling Han dan rekan-rekannya masih berada di gerbong ketika mereka mendengar seseorang di luar menyapa Lin Piaoswei. Mereka juga keluar dari gerbong, hanya untuk melihat bahwa ini adalah base camp besar dengan tembok tinggi yang menjulang tinggi sehingga orang bahkan tidak bisa melihat puncaknya. Ini adalah penghalang melawan pasukan histeria. Sesekali, histeria akan mengumpulkan pasukan untuk melancarkan serangan sengit, dan semua orang akan bertahan di sini. Setelah pasukan histeria dipukul mundur, mereka akan pergi keluar kota untuk berburu dan membunuh tentara pengembara yang tersisa. Tentu saja, ini hanya tingkat spasial pertama. Hal yang sama berlaku untuk 7 level lainnya. Dikatakan bahwa penghalang baru sedang dibangun di belakang mereka karena mereka telah membuang setidaknya 20.000 penghalang sejak perang dimulai hingga sekarang, dan terus mundur. Suatu hari, tempat ini juga akan runtuh, lalu mereka akan mundur ke tembok di belakang, dan siklus baru akan berlanjut. Hanya saja suatu hari tidak akan ada cara untuk mundur jika memang demikian, atau dengan kata lain, ketika Flaming Frost Realm telah kehilangan wilayah yang cukup, itu tidak lagi menjadi dimensi transenden. Apakah masih bisa melawan histeria? Memikirkannya saja akan membuat seseorang merasa merinding. Oleh karena itu, setiap jengkal tanah harus diperjuangkan, dan mereka tidak akan pernah mundur dengan mudah. Untuk alasan ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah menumpahkan darah mereka di sini, termasuk Raja Surgawi, Yang Mulia Surgawi, dan Yang Mulia Surgawi tingkat tinggi.
Ling Han dan rekan-rekannya tercengang oleh tembok kota sesaat sebelum berbalik untuk melihat orang yang menghadap Lin Piaosui. Itu adalah pria dengan sosok ramping dan fitur tampan, memberi orang lain kesan berbudaya dan halus. Tidak ada banyak gerakan aura dari tubuhnya, tetapi ketika pandangannya kadang-kadang bergeser, tekanan yang menakutkan meluap darinya. "Sudo surgawi mulia, Kakak Lou," kata Lin Piaosui dengan tenang. Orang ini adalah Lou Tianqian, putra dari Yang Mulia Surgawi tingkat ketiga. Dia sangat tertarik pada Lin Piaosui dan telah mengejarnya. Namun, apakah dia mengejar Lin Piaosui sendiri, klan Lin di belakangnya, atau keduanya adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Lou Tianqian? "Bidadari Lin, kamu akhirnya kembali. Semua orang sangat merindukanmu," kata Lou Tianqian dengan kekaguman yang tak terselubung di matanya. Lin Piaosui tersenyum. "Kakak Lou, aku masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Saya perlu mengatur pelaporan orang-orang ini dan akomodasi mereka. Izinkan aku, izinkan aku." Lou Tianqian berkata dengan cepat dengan sangat antusias. Lin Piaosui jelas tidak ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, dan juga tidak bisa menghentikannya. Jadi dia tidak punya pilihan selain mempercayakan tugas ini padanya. "Kalian bertiga, tolong ikuti saya," kata Lou Tianqian dengan sangat sopan. Dia memimpin jalan untuk Ling Han dan yang lainnya. Kota ini hanya memiliki tembok di satu sisi, dan tidak perlu dikatakan alasannya, jadi mereka tidak memiliki prosedur untuk memasuki kota. Namun, setelah berjalan beberapa saat, ekspresi Lou Tianqian menjadi dingin. "Kalian semua bisa pergi ke administrasi surgawi untuk melapor sendiri, teruslah berjalan lurus ke depan." Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Ling Han dan yang lainnya saling memandang. Orang ini memang sangat bermuka dua. Dia menunjukkan antusiasme yang besar di depan Lin Piaosui, tetapi begitu dia berbalik, sikap dan ekspresinya langsung berubah. Itu benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Ling Han menggelengkan kepalanya. Tidak heran Nona Lin tidak menyukainya. Pikiran sempit seperti itu benar-benar membuat orang merasa jijik padanya. Kaisar Hujan menggosokkan tinjunya. Dia benar-benar ingin mengalahkan Lou Tianqian. Tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia tidak cukup kuat. Jadi itu hanya bisa dianggap sebagai mimpi indah untuk saat ini. "Di mana surga? Di mana surga?" anjing hitam besar itu berteriak. Awalnya, dia akan menjadi orang yang paling peduli tentang hal semacam ini. Tetapi sekarang yang dia pedulikan hanyalah anak surga. Ling Han mengangguk. "Mari kita pergi ke administrasi surgawi untuk melapor terlebih dahulu, lalu pergi mencari Heavenborn." Administrasi surgawi adalah pusat komando dari setiap lapisan spasial. Ada 2 yang mulia surgawi tingkat pertama yang ditempatkan di sana untuk mengawasi tempat ini. Bahkan jika yang mulia surgawi tingkat pertama tidak dapat mengerahkan kekuatan pertempuran penuhnya di tempat ini, memiliki orang seperti itu di sini dengan sendirinya merupakan pencegahan. Selain itu, semua orang mungkin tidak patuh jika itu adalah orang lain. Ada terlalu banyak keajaiban di sini, siapa yang akan mematuhi siapa? Chapter 2715. Puncak papan peringkat. Tempat ini luar biasa besar, dan kelompok Ling Han berjalan di sepanjang tembok kota untuk waktu yang lama sebelum akhirnya melihat di mana administrasi surgawi berada. Itu adalah bangunan yang sangat besar, tetapi hanya memiliki 1 lantai. Itu sangat besar, tetapi desainnya sangat sederhana. Benar, ini adalah medan perang, bukan tempat untuk bersenang-senang, jadi apa gunanya membuatnya megah dan megah? Mereka berempat masuk, dan seseorang segera menerima mereka, mendaftarkan informasi identitas mereka, dan mengatur akomodasi untuk mereka. Ling Han segera bertanya tentang keberadaan Heavenborn. "Lahir dari surga, lahir di surga," pria itu bergumam sejenak, dan kemudian dia tiba-tiba menyadari. Apakah itu pria yang lahir dengan fisik logam surgawi? Ceka, pria itu luar biasa. Dia baru berada di sini selama 10 juta tahun,
namun dia telah menjadi Raja Surgawi surga ke-9. Dia bahkan bisa dibandingkan dengan Pseudo Heavenly Venerate, sungguh menakjubkan. Ling Han tahu bahwa orang yang sangat berbakat seperti Heavenborn akan menimbulkan sensasi kemanapun dia pergi, jadi mengetahui keberadaan Heavenborn seharusnya mudah. Benar saja, pria itu melanjutkan, Heavenborn seharusnya pergi keluar kota untuk berburu dan membunuh anggota pasukan histeria yang masih hidup setelah mereka mengepung kota. Terima kasih. Ling Han mengangguk ke arah orang itu. Mereka berempat kembali ke kediaman mereka. Di sini, setiap orang akan diberikan tempat tinggal. Selain itu, ada larangan ketat yang sama sekali melarang pertikaian. Jika ada keluhan pribadi, para pihak diminta untuk pergi dari sini dan berperang di luar. Di sini, semua orang dianggap sebagai satu tubuh, dengan hanya satu tujuan, yaitu melawan histeria. Tentu saja, pertikaian dilarang, tetapi tidak melarang perdebatan antara pembudidaya yang membantu meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, dan tentu saja tidak dilarang. Tidak lama setelah kelompok Ling Han menetap, anjing hitam besar itu tidak bisa menahan desakan, cepat dan temukan Heavenborn. Ling Han menggelengkan kepalanya. Bagaimana kita bisa menemukannya? Begitu berada di luar kota, dengan dunia yang begitu luas, tidak ada yang tahu kemana Heavenborn bisa pergi. Bahkan jika wali dibawa ke sini, dia akan benar-benar kehabisan akal. Saat Heavenborn kembali, kami akan mengawasinya. Baik itu melakukan pukulan mengejutkan di tengah malam atau menunggunya meninggalkan kota, selalu ada kesempatan untuk menyerang, kata Ling Han. Baru pada saat itulah anjing hitam besar itu menahan diri, dia memang terlalu tidak sabar. Selain Heavenborn, Ling Han juga ingin menemukan He Yufeng, yang telah memanfaatkan posisinya untuk menggertaknya sebelumnya. Sekarang dia juga memiliki kecakapan pertempuran dari Pseudo Heavenly Venerate, dia ingin melihat siapa yang lebih kuat di antara mereka berdua. Pada akhirnya, He Yufeng juga pergi ke luar kota. Ini adalah pola yang teratur. Sekarang saatnya untuk memburu mereka, dan setelah beberapa saat, ketika pasukan histeria melancarkan serangan, semua orang akan mundur untuk tetap berada di balik tembok. Jika tidak, mereka sendiri akan menjadi tentara tunggal dan langsung dihancurkan di bawah serangan tentara. Dan siklus yang sama akan terulang kembali. Selalu seperti ini, agar hidup tidak terlalu membosankan, memperkenalkan mekanisme kompetisi jelas merupakan ide yang bagus. Oleh karena itu, ada papan peringkat keunggulan pertempuran berdasarkan jumlah dan kualitas pembunuhan yang dilakukan terhadap musuh. Di antara pasukan histeria di sini, ada juga yang berada di surga ke-9 dan tingkat yang mulia Pseudo Surgawi. Karena itu, jika seseorang membunuh salah satu dari mereka, manfaat pertempuran seseorang secara alami akan berbeda. Ini juga membuat Nin Heaven Celestial Kings tidak mungkin berada di papan peringkat. Papan peringkat adalah panggung untuk kompetisi kekuatan Pseudo Heavenly Venerates. Karena Ling Han juga menganggur, dia pergi untuk melihatnya. Papan peringkat terletak di luar administrasi surgawi, dipasang di atas dua loh batu besar, yang hanya akan diperbarui setiap 1000 tahun. Pembaruan terakhir adalah 999 tahun yang lalu, artinya, papan peringkat akan diperbarui kapan saja, bahkan mungkin besok. Mengapa ada dua daftar peringkat? Salah satunya adalah daftar umum, yang akan menambah total manfaat pertempuran sepanjang sejarah, sementara yang lainnya adalah daftar saat ini. Misalnya, jika beberapa Pseudo Heavenly Venerate maju menjadi Heavenly Venerate, mereka akan muncul di tingkat spasial kedua, dan nama mereka akan dihapus dari daftar saat ini. Ling Han melihat daftar umum terlebih dahulu. Ini adalah Pseudo Heavenly Venerates terkuat sejak zaman kuno, total 1000 orang telah dipilih. Melihat jumlah orang yang cukup banyak, mungkin untuk memberikan rasa partisipasi kepada lebih banyak orang. Sin Qihu, Ling Han dengan cepat menemukan nama Sin Qihu di tempat ke-964, bersama dengan ringkasan singkat tentang keunggulan pertempurannya. Dalam 13.540.000 tahun,
telah membunuh 3.567 Pseudo Heavenly Venerates dan 48.553 Raja Surgawi Surga ke-9. Yang mengejutkan Linghan adalah bahwa Shin Qihu membutuhkan waktu yang sangat singkat untuk naik ke Pseudo Heavenly Venerate Tier, hanya sekitar 10 juta tahun. Dia telah masuk ke dalam daftar hanya dalam waktu 10 juta tahun. Melihat dua orang di atas dan di bawahnya, masing-masing, mereka telah bertempur berdarah selama miliaran tahun. Harus diketahui bahwa berada dalam daftar berarti orang tersebut memiliki bakat yang luar biasa, dan pasti akan menjadi yang mulia surgawi. Bukankah perbandingan seperti ini luar biasa? Tidak heran dia sangat dihormati oleh Lin Piaosui. Linghan memindai lagi, dan melihat nama Lin Yulian. Dia berada di peringkat ke-982, dan ringkasannya adalah 12.240.000 tahun, telah membunuh 2.966 Pseudo Heavenly Venerates dan 50.084 Raja Surgawi Surga ke-9. Sama menakjubkannya, namun, daftar umum sebenarnya tidak terlalu signifikan, karena ada beberapa orang yang bertahan sebagai Pseudo Heavenly Venerate untuk waktu yang lama. Sementara ada orang lain yang tetap dalam keadaan itu untuk waktu yang singkat. Ini tidak adil. Perbandingan. Jadi orang harus melihat daftar saat ini. Itu bahkan memiliki batas waktu, yaitu hanya akan menghitung manfaat pertempuran selama 1 juta tahun terakhir, dan bukan angka akumulasi. 1 juta tahun memang terlalu singkat. Bahkan keajaiban tertinggi seperti Shin Qihu dan Lin Yulian membutuhkan lebih dari 10 juta tahun untuk mencapai level ini, jadi dapat dikatakan bahwa ini adalah perbandingan yang sangat adil. Linghan tidak tertarik dengan papan peringkat semacam ini, dia hanya memiliki satu tujuan, yaitu menjadi yang mulia surgawi tingkat ke-7. Namun, tidak ada salahnya mencobanya. Bagaimana manfaat pertempuran dihitung? Sebelumnya, setelah melapor untuk bertugas, masing-masing diberi cincin. Ini adalah alat surgawi khusus yang memiliki efek penyelamatan jiwa tertentu. Selain itu juga akan menghitung jumlah musuh yang terbunuh, dengan kemampuan untuk membedakan antara Raja Surgawi Surga ke-9 dan Pseudo Heavenly Venerates. Dikatakan bahwa beberapa orang sangat rendah hati. Mereka tidak ingin yang lain mengetahui kehebatan pertempuran mereka, dan dengan demikian akan melepas cincin mereka selama pertempuran sehingga manfaat pertempuran mereka tidak akan dihitung. Di daftar saat ini, Linghan melihat nama yang tidak asing lagi. He Yufeng, tapi dia hanya menduduki peringkat ke-800. Adapun Heavenborn, peringkatnya tidak diketahui. Itu hanya normal. Heavenborn berada di surga ke-9. Bahkan jika dia bisa melawan Pseudo Heavenly Venerate, apakah dia bisa membunuhnya? Tetapi jika dia hanya membunuh Raja Surgawi ke-9, berapa banyak yang harus dia bunuh untuk berada di papan peringkat? Papan peringkat dapat diperbarui kapan saja, jadi He Yufeng dan Heavenborn mungkin akan segera kembali untuk melihat perubahan peringkat mereka, gumam Linghan. Karena itu, dia memutuskan untuk tinggal di kota selama beberapa hari ke depan sampai papan peringkat diperbarui. Namun, ada kemungkinan histeria sudah meluncurkan gelombang serangan baru jika dia pergi keluar kota untuk bertarung lagi pada saat itu. Orang-orang muda, tidak peduli seberapa tenang mereka mengatakannya, sebenarnya sangat peduli dengan hal-hal seperti peringkat karena mereka semua memiliki aura arogansi dan tidak ingin kalah dengan yang lain. Oleh karena itu, dengan tahun ini papan peringkat akan diperbarui. Banyak orang yang telah berkultivasi di luar kembali satu demi satu untuk melihat apakah mereka memiliki kesempatan untuk masuk ke daftar saat ini. Tidak perlu memikirkan daftar umum, kecuali jika mereka telah bertarung selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan akan menjadi yang mulia surgawi tingkat pertama. Itu hanya angan-angan untuk berharap membuat daftar ini. Setiap hari, sejumlah besar elit muda akan kembali. Beberapa orang jelas tahu bahwa mereka tidak bisa masuk ke papan peringkat, tetapi mereka sangat penasaran. Mereka hanya ingin tahu siapa yang akan berada di papan peringkat. 10 hari, 1 bulan,
dan semakin banyak orang akan berkumpul di kota yang tidak seperti kota ini. Setiap hari, mereka akan melakukan perjalanan ke administrasi surgawi untuk melihat apakah papan peringkat telah diperbarui. Setengah bulan kemudian, papan peringkat akhirnya diperbarui. Sial, siapa Linghan ini? Bagaimana dia bisa mencapai peringkat teratas dari daftar saat ini tanpa bersuara? Bagaimana ini mungkin? Daftar saat ini menghitung jasa pertempuran seseorang dalam 1 juta tahun terakhir. Dia tidak ada dalam daftar terakhir kali, yang berarti dia melampaui setidaknya 1000 nama dalam 1000 tahun ini. Dia beralih dari tidak ada dalam daftar menjadi mencapai peringkat teratas dalam daftar. Ada keributan di kerumunan. Chapter 2716. Pertempuran pertama. Seorang pemula sangat segar, namun benar-benar mati total untuk mencapai puncak papan peringkat baru-baru ini dalam satu pukulan. Lihatlah manfaat pertempurannya. Semua orang buru-buru melihat. Baru saja memasuki realm battlefield, tetapi sebelum datang, dia telah membunuh lebih dari 10.000 pseudo heavenly venerates. Itu sangat sederhana, dan hanya berisi beberapa kata ini. Sialan, lebih dari 10.000. Dia baru saja datang ke realm battlefield. Jangan bilang bahwa dia telah membunuh begitu banyak pseudo heavenly venerates dalam 1000 tahun yang singkat ini. Aku tidak percaya. Aku juga tidak percaya. Tunggu, manfaat pertempuran semacam ini. Bukankah dia bisa mencapai papan peringkat umum? Meskipun papan peringkat umum juga akan diperbarui, sebenarnya mereka tidak akan terlalu memperhatikannya, karena itu berisi pahala yang telah dikumpulkan selama bertahun-tahun tanpa henti. Bukannya Anda bisa mendapat peringkat di papan peringkat umum hanya karena kekuatan pertempuran yang kuat. Jadi, tidak apa-apa hanya untuk melihat melalui papan peringkat umum. Mungkin hanya satu orang yang dapat menemukan nama mereka di sana selama triliunan dan triliunan tahun. Tapi prestasi pertempuran Linghan mungkin cukup untuk masuk dalam daftar peringkat. Mereka mencari melalui papan peringkat umum, dan seperti yang diharapkan, mereka menemukan nama Linghan sekitar tahun 800-an. Itu masih penilaian yang sama. Peringkat ini jauh lebih unggul dari Xin Qihu dan Lin Yulian. Ini gila, ini pasti membuat rekor baru. Seseorang berhasil masuk ke daftar untuk pertama kalinya, dan diberi peringkat di papan peringkat baru-baru ini dan papan peringkat umum. Ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari 10.000 pseudo heavenly venerates? Ini dengan cepat menyebabkan rasa ingin tahu yang besar. Semua orang menebak. Faktanya, mereka bahkan tidak memperhatikan perubahan peringkat orang lain di papan peringkat baru-baru ini. Di kerumunan, He Yufeng menganga, ekspresi wajahnya sangat berwarna. Linghan ini, apakah itu Linghan yang dia kenal? Mustahil, dia hanya pernah menjadi Raja Surgawi surga ke-7 sebelumnya, dan sekarang dia seharusnya paling banyak naik ke surga ke-8. Bahkan jika dia sudah menjadi Raja Surgawi ke-9, bagaimana dia berhasil membunuh lebih dari 10.000 pseudo heavenly venerates? Lebih penting lagi, apakah ada begitu banyak pseudo heavenly venerates yang harus dia bunuh? Perlu diketahui bahwa ketika pasukan histeria menyerang kota, semua orang akan bertahan di balik tembok kota, menggunakan senjata berat pertahanan kota untuk menyerang. Ini tidak akan termasuk dalam manfaat pertempuran mereka. Kemudian, menyerbu keluar kota untuk memburu ampas pasukan histeria yang tersisa. Berapa banyak yang bisa mereka bunuh? Lebih dari 10.000 pseudo heavenly venerates. Dari mana asalnya? Ini juga pertanyaan semua orang. Memang ada beberapa orang yang biasanya tidak menonjolkan diri, dan tiba-tiba akan menjadi selebriti dalam semalam. Tetapi tidak peduli seberapa kuat Anda masih harus menemukan lebih dari 10.000 pseudo heavenly venerates untuk Anda bunuh. Saya tidak percaya. Saya akan bertanya kepada orang yang mengatur daftar peringkat ini bagaimana melakukannya. Ayo pergi. Semua orang pergi mencari orang yang bertanggung jawab atas peringkat dengan berisik.
Pemeringkatannya sangat sederhana karena semua orang memakai cincin khusus. Setiap orang yang mereka bunuh akan dicatat, dan itu juga akan dicatat di administrasi surgawi. Selama garis waktu ditarik, membuat perbandingan itu mudah. Jadi, meskipun ada total 7 orang yang bertanggung jawab atas peringkat, mereka semua hanyalah Raja Surgawi ke-9. Memiliki begitu banyak orang berkumpul di sekitar mereka, wajah mereka tanpa sadar berkedut. Apa yang sedang terjadi? Begitu mereka mengetahui apa masalahnya, mereka semua menggelengkan kepala, mengatakan bahwa mereka juga tidak tahu alasan pastinya. Satu-satunya hal yang mereka tahu adalah bahwa ketika mereka mengatur peringkat, Yang Mulia Surgawi datang dan memasukkan hasil Ling Han ke dalam tumpukan mereka. Sebenarnya, mereka juga sangat penasaran. Siapa sebenarnya Ling Han ini? Bagaimana pahala pertempurannya begitu luar biasa? Semua orang bertukar pandang. Pahala pertempuran Ling Han sebenarnya tidak asli, tetapi lebih diputuskan dengan satu kata dari Yang Mulia Surgawi. Ini, pasti ada yang dilebih-lebihkan dalam hal ini. Tetapi untuk menuntut jawaban dari Yang Mulia Surgawi adalah sesuatu yang tidak seorang pun dari mereka berani lakukan. Jadi mereka hanya dapat mengerahkan koneksi mereka sendiri untuk menyelidiki situasinya. Akhirnya, seseorang adalah orang pertama yang mengetahui faktanya. Ini seperti ini, histeria menyihir seorang murid Akademi Bela Diri, dan memerintahkannya untuk masuk ke makam Raja Surgawi, menarik Raja Surgawi surga ke-9 ke lokasi tertentu melalui penipuan. Mereka kemudian dimodifikasi oleh kekuatan histeria, dan menjadi Pseudo Heavenly Venerates. Ling Han secara kebetulan menemukan ini, dan Pseudo Heavenly Venerates itu masih menetas, jadi mereka tidak dapat bereaksi sama sekali. Jadi, satu serangan demi satu, dia membunuh semuanya, jadi memang ada lebih dari 10.000 dari mereka. Pada saat itu, Ling Han belum tiba di sini, jadi prestasi pertempurannya tidak dicatat oleh cincin itu. Dengan kata-kata seperti itu, semua orang mengerti, jadi begitulah adanya. Jadi dia baru saja mendapatkan keuntungan astronomis. Kenapa aku tidak pernah menemukan kekayaan sebesar ini? Jika saya punya, nama saya akan bergema di seluruh dunia. Itu tidak dapat membantu. Sementara kita semua adalah manusia, orang yang berbeda akan memiliki takdir yang berbeda. Semua orang menghela nafas, hanya merasakan kecemburuan dan pembangkangan terhadap Ling Han, dan berpikir bahwa itu hanya karena keberuntungannya sangat bagus, dan itulah mengapa dia mendapatkan keuntungan besar ini. Ling Han baru mengetahuinya belakangan. Sangat lama setelah keributan besar, dia baru menyadari bahwa dia benar-benar telah mencapai posisi nomor 1 papan peringkat baru-baru ini di babak peringkat ini, dan namanya bahkan telah berkembang pesat di papan peringkat umum. Namun, dia tidak terlalu tertarik dengan peringkat di tempat pertama, dan ketika dia mengetahui bahwa dia berada di peringkat teratas, dia hanya tersenyum, dan tidak mengingatnya sama sekali. Anjing hitam besar berkeliaran di luar setiap hari, mencari keberadaan Heavenborn. Dengan indera penciumannya yang kuat, Ling Han tidak perlu membantu sama sekali. Dia sendiri yang mampu melakukan pekerjaan ini. Tidak lama kemudian, berita datang kembali dari anjing hitam besar itu. Dia telah menemukan Heavenborn, namun, administrasi surgawi baru saja mengeluarkan peringatan dalam beberapa hari terakhir. Mungkin saja pasukan histeria akan segera melancarkan serangan, dan semua orang diperingatkan untuk tidak keluar kota, dan tetap waspada setiap saat. Itu karena begitu serangan dari histeria datang, mereka tidak akan mengingatkan siapapun. Dalam suasana seperti itu, semua orang waspada. Suasana di kota menjadi sangat tegang, sehingga Ling Han tidak dapat menemukan kesempatan untuk bergerak. Kemudian, dia hanya harus menunggu sampai periode waktu ini berlalu. Badai akan segera datang, dan atmosfer di kota tampak sangat menindas karena setiap kali histeria menyerang, itu akan menyebabkan kerusakan yang luar biasa, menyebabkan banyak pertumpahan darah dan korban jiwa. Siapa yang yakin mereka masih bisa terus hidup di dunia ini setelah pertempuran ini?
Tapi perang semacam inilah yang akan membantu orang-orang ajaib menjadi dewasa dengan cepat dan tumbuh menjadi elit papan atas. 3 bulan kemudian, tanpa peringatan apapun, pasukan histeria menyerang. Ledakan besar bergema seperti guntur. Serangan musuh, atur stasiun Anda. Kedua yang mulia surgawi mengeluarkan perintah mereka, dan segera mengatur pertahanan. Tembok kota yang awalnya gelap segera bersinar. Garis-garis cahaya hijau mengalir sebelum ditembakkan, dan meluncurkan pukulan keras saat mereka menyapu keluar dari tembok kota. Penghalang adalah alasan mendasar bahwa Flaming Frost Realm dapat terus ada. Itu memungkinkan kekuatan gabungan dari banyak orang untuk dikumpulkan bersama dan diluncurkan sebagai serangan besar-besaran melalui penghalang, alat berharga raksasa yang menggabungkan serangan dan pertahanan. Dikatakan bahwa hanya tingkat spasial ke-8 yang tidak memiliki penghalang, karena tidak ada apapun di dunia ini yang dapat menahan kekuatan pemuja langit tingkat ke-7. Bahkan alat penghormatan surgawi tidak bisa. Ling Han dan Kompi semuanya tetap berada di bawah tembok. Mereka bertanggung jawab untuk menjatuhkan orang-orang yang menghindari gelombang cahaya kota dan menyelinap melalui jaring untuk menyerang kota. Tembok kota ini dibangun dari bahan khusus. Tidak hanya itu sangat kokoh, itu juga memotong perasaan surgawi, sehingga orang-orang di dalamnya sama sekali tidak tahu seperti apa situasi di luar. Tapi hanya beberapa saat kemudian, bayangan gelap raksasa melewati tembok kota dan dengan cepat turun dari langit. Yang mengejutkan, itu tampak seperti gurita, tetapi jumlah tentakelnya jauh lebih banyak daripada yang dimiliki gurita biasa. Itu juga luar biasa besar, tingginya mencapai beberapa ratus meter. Saat dia muncul, dia mengayunkan anggota tubuhnya yang panjang, mencambuknya ke segala arah. Pada saat yang sama, lebih banyak lagi yang berhasil lolos dari jaring muncul. Mereka semua adalah monster gurita, membunuh. Ling Han menyerang, pedang di tangan. Pada saat seperti ini, tidak perlu ada reservasi. Mereka harus mengeluarkan kecakapan pertempuran penuh mereka pada saat pertama. Kalau tidak, seandainya rekan mereka terluka, atau bahkan terbunuh, karena mereka menahan diri, akan terlambat untuk menyesal. Pertempuran pertamanya di Realm Battlefield telah resmi dimulai. Chapter 2717 Sungai Darah. Weng, serangan spiritual ditembakkan ke arah Ling Han. Dia tidak takut, tubuhnya seperti logam surgawi. Serangan spiritual tidak lagi berpengaruh padanya. Dengan tebasan pedangnya, salah satu tentakel monster gurita itu langsung terpotong, seolah terbuat dari tahu. Sangat mudah baginya karena dia memegang alat penghormatan surgawi. Tetapi tidak ada orang lain yang memiliki keberuntungan yang begitu besar untuk dapat menempa alat penghormatan surgawi ketika mereka berada di tingkat pseudo surgawi yang mulia atau bahkan surga ke-9. Peng, peng, peng. Pukulan yang tak terhitung jumlahnya mendarat di tentakel gurita. Namun itu hanya menyebabkan kulit monster gurita itu tenggelam sedikit, dan tidak menyebabkan luka terbuka. Tentu saja, ada juga beberapa yang sangat kuat, dan memberikan serangan yang kuat dengan berbagai alat surgawi, yang juga menyebabkan monster gurita itu berdarah. Ini hanya monster, namun mampu menyamai setidaknya selusin pseudo Heavenly Venerates. Kecakapan pertempuran ini benar-benar mencengangkan. Monster gurita menjadi ganas, beberapa ratus tentakelnya melambai pada saat bersamaan. Peng, peng, peng. Segera, ini menyebabkan kerusakan besar. Ada bangunan yang hancur seketika, dan ada juga beberapa orang yang dicambuk terbang. Jika mereka adalah Raja Surgawi Surga ke-9, semua tulang di tubuh mereka akan langsung hancur karena kekuatan itu. Ling Han berpikir sejenak, dan segera mundur. Dengan hadirnya Permaisuri dan Kaisar Hujan, dia masih memiliki kekhawatiran. Lagi pula, mereka berdua hanyalah Raja Surgawi Langit ke-8 tahap puncak. Itu terlalu berbahaya. Dia tidak bisa menagih terlalu jauh dari mereka. Karena itu, dia memutuskan untuk hanya berperan sebagai pengawal untuk mereka berdua.
tetapi dia tidak akan langsung ikut campur ketika mereka berdua menghadapi bahaya. Sebaliknya, dia hanya akan ikut campur secara diam-diam ketika mereka berisiko mati seketika. Lebih jauh lagi, ini bukanlah resolusi lengkap dari bahaya, melainkan mengubah situasi mematikan mereka menjadi hanya berbahaya. Hanya dengan begitu itu akan menjadi pelatihan yang efektif. Di bawah kekuatan gabungan dari beberapa lusin pseudo Heavenly Venerates, monster gurita ini segera ditangani. Tetapi ada lebih banyak monster seperti itu di dalam kota. Ada awan jamur naik di sekitar mereka. Perhatian, monster ox pemarah ada di sini. Tepat setelah ini diumumkan, peng, ledakan besar tiba-tiba terdengar dari tembok kota. Itu seperti beberapa makhluk kolosal telah menabrak dinding dengan keras. Untungnya, tembok kota ini cukup kokoh, dan belum diledakkan. Hati-hati, ini dia lagi. Peng, ledakan besar lainnya bergema. Tidak hanya tembok kota yang mengerang, bahkan tanah pun bergetar. Apa-apaan ini? Setelah lebih dari 100 kali, sebuah lubang besar benar-benar dibuat di tembok kota dengan ledakan di belakang Linghan, dan dia melihat seekor lembu hitam raksasa menyerbu ke dalam tembok. Sedikit kurang dari setengah tubuhnya sudah melewatinya. Namun setelah tabrakan ini, lembu hitam besar itu juga pingsan. Seolah-olah itu sudah mati. Tanpa ragu sedikit pun, Linghan menusuk dengan pedangnya. Ujung pedang itu tenggelam ke dahi sapi hitam besar itu, menembus sampai gagang pedang. Kekuatan destruktif tingkat surgawi yang mulia menembus, dan sapi hitam besar ini segera mati untuk selamanya. Namun, ketika Linghan mencabut pedangnya, dia melihat bahwa sapi hitam besar itu benar-benar mulai bergerak. Mungkinkah itu telah bangkit dari kematian? Tubuh lembu hitam besar itu dicambuk dalam sekejap, dan kaki besar yang ditutupi bulu putih muncul di lubang yang telah dibuat. Linghan mendekat, dan melihat bahwa ini adalah manusia salju kolosal. Ia meraih lembu hitam besar itu dengan satu tangan, memegangnya seperti mainan satu. Dan di belakang manusia salju ini, ada pasukan monster yang padat sejauh mata memandang, dan mereka menyerbu. Meskipun gelombang cahaya ditembakkan dari tembok kota, membunuh sebagian besar monster ini, pasukan tindak lanjut tanpa henti, seolah-olah tidak ada habisnya bagi mereka. 3 monster kecil muncul di atas tembok. Mereka tampak seperti kera, dan menjulurkan cakar kecil. Tingginya hanya sekitar 3 kaki, dan mata merah darah mereka terfokus pada Linghan. Siu, siu, siu. Mereka dengan cepat menerkam, kecepatan mereka mengesankan. Linghan menggelengkan kepalanya, dan menyuruh permaisuri dan kaisar hujan untuk maju. Ini hanya 3 monster kecil ke-9 surga, dan dia tidak perlu bertarung secara pribadi. Pertempuran, pertempuran, pertempuran. Akan ada orang yang terluka terus-menerus dan orang yang tak berujung runtuh. Darah menyebar ke seluruh tanah. Sebagian besar berasal dari pasukan histeria, darah mereka berwarna hitam, tapi ada juga sebagian yang berasal dari para pembela. Untungnya, gelombang pertempuran ini hanya berlangsung selama 3 hari, dan tidak ada pasukan berskala besar yang muncul setelah itu. Sejumlah prajurit yang lolos dari jaring mulai mundur. Semua orang mengejar mereka sebentar sebelum mundur ke kota. Setelah pertempuran besar, ada kebutuhan untuk melakukan penyesuaian yang tepat. Selanjutnya, pertempuran ini hanya berlangsung selama 3 hari. Menurut pengalaman, ini hanya bisa dianggap sebagai bagian dari foreplay. Pertempuran yang akan datang akan lebih kejam. Jadi, tidak ada yang berani mengambil risiko dan menembus garis depan secara mendalam, karena tidak ada yang mau mati dengan mudah seperti ini. Permaisuri dan Kaisar Hujan sama-sama mengalami cedera yang cukup parah, dan ini juga karena Linghan belum sepenuhnya menyelesaikan bahaya bagi mereka. Namun, melintasi perbatasan antara hidup dan mati seperti ini, keduanya samar-samar bisa merasakan bahwa mereka bisa menyentuh pintu ke surga ke-9. Setelah pertempuran hebat, yang paling penting adalah perbaikan dan pemulihan alami. Karena tembok kota adalah kunci pertahanan melawan pasukan penyerang,
tempat yang rusak harus diperbaiki pada kesempatan pertama. Kalau tidak, jika pasukan histeria menyerang lagi, kerusakan yang ditimbulkan akan terlalu besar, dan mereka hanya bisa menyerahkan penghalang ini saat itu, dan mundur ke yang berikutnya. Pekerjaan perbaikan baru selesai selama 5 hari, dan pasukan histeria telah melancarkan serangan gelombang kedua mereka. Ling Han masih melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, terutama berfokus pada pelatihan Kaisar Hujan dan Permaisuri. Selain itu, dia hanya akan ikut campur ketika ada monster yang mengancam pertahanan kota. Namun, penyerangan ini masih berlangsung hanya 3 hari. Ini hanya 3 hari lagi. Ini semua adalah pertempuran kecil. Tapi semakin seperti ini, semakin menakutkan badai terakhir yang akan terjadi. Saya berharap badai besar akan datang lebih cepat, atau siapa yang tahu berapa banyak kerusakan yang lebih mengerikan yang akan terjadi. Semua orang mengerutkan kening. Sebelumnya, telah terjadi serangkaian 11 serangan kecil, dan serangan raksasa yang terjadi selama waktu itu telah menyebabkan kematian beberapa ratus Pseudo Heavenly Venerates, serta Ninhaven Celestial Kings yang tak terhitung jumlahnya. Mudah-mudahan, serangan hebat yang akan meledak kali ini tidak akan semenakutkan itu. Itu adalah beberapa ratus Pseudo Heavenly Venerates. Berapa banyak pemuja surgawi sejati yang akan bisa mereka jadikan di masa depan. Ini adalah kerugian besar bagi Genesis World, tetapi bagi histeria, itu hanya menghabiskan sedikit waktu. Serangan kecil masih berlanjut, satu gelombang demi satu, tetapi serangan besar yang diantisipasi dan ditakuti semua orang tidak muncul, menyebabkan saraf mereka menjadi semakin gelisah. Ling Han tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini. Di bawah tekanan hidup dan mati seperti ini, pintu ke surga ke-9 akan terbuka untuk Permaisuri dan Kaisar Hujan. Mungkin kali ini, atau mungkin berikutnya. Namun, setelah 9 gelombang serangan kecil, serangan besar terakhir akhirnya akan segera terjadi. Pasukan monster kolosal diserang. Meskipun yang terkuat hanyalah Pseudo Heavenly Venerable Tier, keuntungan dalam jumlah sangat jelas. Sejumlah besar monster menyerbu melewati tembok kota, dan huru-hara yang intens terjadi. Pertempuran ini menciptakan sungai darah, dan berlangsung selama sebulan penuh. Faktanya, ada banyak sekali yang mulia surgawi yang bergegas untuk bergabung dengan barisan pertempuran sebagai bala bantuan. Meskipun kecakapan pertempuran mereka akan dibatasi, mereka masih jauh lebih kuat daripada Pseudo Heavenly Venerates rata-rata. Selain itu, bahkan jika mereka dapat melepaskan kekuatan pada tingkat Pseudo Heavenly Venerable Tier, masih bagus untuk memiliki prajurit tambahan, bukan? Untungnya, mereka akhirnya berhasil mempertahankan penghalang, dan menstabilkan garis pertahanan ini, bahkan jika itu harus dibayar dengan kematian banyak elit. Bagi Ling Han, kabar baik yang lebih besar adalah bahwa Kaisar Hujan dan Permaisuri dapat menerobos sekarang. Mereka membuat sedikit persiapan, dan kemudian keduanya menerobos, maju ke surga ke-9. Keduanya sekarang berdiri di puncak jalan surgawi. Saat ini adalah waktu relaksasi yang langka bagi kota. Mengikuti pola yang biasa, akan ada kedamaian selama beberapa tahun setelah pertempuran besar. Toh, histeria juga butuh waktu untuk mengumpulkan pasukannya. Dengan demikian, jamuan makan akan diadakan satu demi satu. Sejumlah besar keajaiban akan diundang pada gilirannya, dan mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk berkomunikasi dan bersosialisasi, meningkatkan hubungan di antara mereka. Ling Han juga menerima undangan, tapi orang yang mengeluarkan undangan itu adalah Luo Tianqian. Chapter 2718. Motif tersembunyi. Luo Tianqian sebenarnya mengundang Ling Han. Hanya apa yang dia rencanakan? Seharusnya ada hubungannya dengan Lin Piaosui, kata Permaisuri. Ling Han mengangguk. Kalau tidak, dia benar-benar tidak memiliki hubungan lain dengan Luo Tianqian. Apakah kamu akan pergi? Permaisuri melihat ke arahnya. Tidak ada salahnya pergi, kata Ling Han sambil tersenyum. Di tingkat spasial pertama,
dia seharusnya tidak terkalahkan. Bahkan Yang Mulia Surgawi tingkat pertama tidak dapat melukainya. Ini karena dia akan dibatasi oleh struktur langit dan bumi. Permaisuri mengangguk, dia secara alami tahu persis seberapa kuat Ling Han saat ini. Perjamuan akan diadakan sehari kemudian. Keesokan harinya, mereka melakukan beberapa persiapan kecil, lalu berangkat menuju rumah Lou Tianqian. Ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai rumah bangsawan. Itu hanya rumah yang sangat sederhana. Tetapi karena keberadaan alat dewa spasial, ini bukan masalah. Bagian dalamnya bisa dikerjakan dengan sangat mewah. Ada penjaga di pintu, dan hanya akan membiarkan orang lewat setelah menerima undangan mereka. Meskipun orang ini hanya berada di surga ke-9, dilarang menimbulkan masalah di sini. Jika Anda melanggar aturan apapun di Akademi Bela Diri, maka bahkan kejahatan terbesar pun mungkin tidak akan membuat Anda dihukum mati demi Yang Mulia mendukung Anda. Anda hanya akan dilemparkan ke makam Raja Surgawi. Namun, itu berbeda di sini. Jika Anda melakukan kejahatan serius, Anda akan segera dieksekusi. Itu karena ini adalah garis pertempuran terdepan. Bahkan kelalaian sekecil apapun tidak diizinkan di sini. Ketaatan yang ketat harus dipastikan. Ling Han juga tidak punya rencana untuk tidak mematuhi aturan semacam ini. Dia menyerahkan undangan kepada yang lain. Dan setelah orang itu menerima undangan itu, dia membuat isyarat, tolong, membiarkan Ling Han dan Permaisuri masuk. Ling Han dan Permaisuri masuk, dan secara mengejutkan melihat ambang pintu yang berkedip-kedip. Ini jelas merupakan pintu masuk ke alat dewa spasial. Pasangan itu masuk melalui pintu ini, dan merasakan getaran menjalari mereka. Mereka segera tiba di lokasi baru. Di tempat ini, matahari menggantung tinggi, dan suhunya nyaman. Ada bunga-bunga harum bermekaran di sekelilingnya, membuatnya terlihat sangat berbeda dari tanah tandus dan tidak ramah tempat mereka berasal. Di atas tanah berumput, ada meja-meja batu dengan berbagai ukuran dan warna yang ditata, tampak seperti jamur. Namun, sebenarnya ada pola pada susunan dan ukurannya. Semakin jauh di depan mereka, semakin besar mejanya, dan semakin jauh di belakang, semakin kecil mejanya. Pengaturannya pasti dibuat dengan hati-hati. Hanya mereka yang berada di lingkaran sosial atas yang layak duduk di meja besar. Sedangkan, pion tanpa nama, hanya bisa duduk di meja kecil. Ling Han belum duduk ketika dia melihat Lou Tianqian berjalan dengan kerumunan di sekelilingnya. Ekspresinya dipenuhi dengan kebanggaan, dan dia terlihat seperti orang yang sama sekali berbeda dari saat dia berada di depan Lin Piaosui. Ini harus menjadi wajah aslinya, bangga dan tinggi, mengingat tidak ada yang layak diperhatikan. Di mana Celestial Maiden Lin? Lou Tianqian bertanya saat dia tiba. Kesadaran muncul di Ling Han. Jadi ini alasan Lou Tianqian mengundangnya. Dia memiliki motif tersembunyi. Ling Han menggelengkan kepalanya. Pertama, saya tidak tahu di mana Nona Lin. Kedua, bahkan jika saya melakukannya, mengapa saya harus memberitahu Anda? Lou Tianqian terkejut, merasa sedikit tidak percaya. Raja Surgawi Surga ke-9 benar-benar berani membalasnya. Keke ini, menurut bocah ini dia siapa? Beraninya kamu, Anda benar-benar berani berbicara dengan cara ini kepada Tuan Muda Lou? Di belakang Lou Tianqian, seorang pria melangkah maju. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9, dan klan di belakangnya lebih rendah dari klan Lou. Karena itu, dia rela menjadi anteknya. Permaisuri melangkah keluar, menuntut dengan nada mengancam, dan siapa kamu? Dia benar-benar berani berteriak pada suaminya. Pria itu melirik Permaisuri, dan dia tanpa sadar merasa sesak napas. Berapa banyak pria yang tidak akan mabuk dengan kecantikan ratu yang luar biasa. Dia benar-benar tergila-gila, tetapi tidak menyangka Permaisuri akan pindah. Dia dikirim terbang dengan tamparan yang dikirim melalui udara. Ekspresi Lou Tianqian mau tak mau berubah drastis. Orang ini terlalu sombong, dia benar-benar berani bergerak di perjamuannya.
Tapi permaisuri sangat cantik, keanggunannya tak tertandingi, sedemikian rupa sehingga dia merasa sangat sulit bahkan untuk merasa marah. Wanita ini terlalu cantik, dia mungkin sebanding dengan legenda tertinggi itu, putri muda paling berbakat dari klan Lin, Lin Yulian, bukan? Dia kembali ke akalnya, dan berkata, "Nona, Anda sudah keterlaluan." Untungnya, orang yang bergerak adalah permaisuri. Jika itu Ling Han, dia pasti tidak keberatan, dan segera bergerak untuk menjatuhkannya. Ling Han terkekeh. Apa salahnya dalam pertarungan kecil? Dia langsung menetapkan bahwa ini hanyalah sebuah tiang. Kalau tidak, mereka akan mendapatkan celah di baju besinya. Untuk membuat seorang wanita membelamu, bukankah kamu malu? Luo Tianqian bertanya dengan tenang. Dia berbalik, dan berkata, "Gangdong, kamu datang dan berdebat dengan orang ini." Bahkan sampai sekarang, dia tidak mengetahui nama Ling Han. Itu karena dia sama sekali tidak menganggap serius Ling Han, dan bahkan tidak bisa menarik minat untuk mengetahui nama Ling Han. Kalau tidak, dia pasti tahu bahwa orang yang berdiri di depannya sekarang adalah Ling Han yang baru-baru ini sangat terkenal. Tentu saja, bahkan jika dia tahu, dia juga tidak akan ragu. Itu karena semua orang berpikir bahwa Ling Han baru saja mendapat keberuntungan besar. Jika itu sesuai dengan kemampuan aslinya, bagaimana mungkin dia cocok untuk Pseudo Heavenly Venerate? Seorang pria segera melangkah keluar. Dia memiliki tubuh yang sangat besar dan kokoh, dan sebenarnya ada tanduk emas cerah yang menonjol dari kepalanya. Permaisuri tertarik dan bersemangat. Dia baru saja maju ke surga ke-9, jadi semangat juangnya saat ini melonjak. Tanpa sepatah kata pun, dia langsung bergerak. Pria bertanduk tunggal itu tidak menyangka permaisuri tidak akan berbicara tentang aturan atau semacamnya dan segera bergerak. Dia sedikit kehilangan keseimbangan, tapi itu hanya sesaat. Segera, dia mendapatkan kembali pijakannya, dan melancarkan serangan balik. Ledakan, dua elit besar bentrok, langsung menciptakan akibat yang menakutkan. Luo Tianqian bergerak cepat, menekan akibatnya. Kalau tidak, ini hanya alat dewa spasial, jadi bagaimana itu bisa mempertahankan bentrokan antara dua elit besar surga ke-9? Itu pasti akan segera dihancurkan. Syukurlah, dia adalah Pseudo Heavenly Venerate. Kalau tidak, jika dia hanya Raja Surgawi ke-9, dia tidak akan pernah bisa tepat waktu. Meskipun permaisuri baru saja mencapai surga ke-9, kecakapan pertempurannya sangat luar biasa. Dengan sangat cepat, dia telah mengambil inisiatif, dan jelas bahwa dia lebih unggul. Luo Tianqian terkejut. Dia tidak menyangka kecantikan yang halus seperti permaisuri sebenarnya juga memiliki bakat alami yang luar biasa dalam kultivasi. Sedikit kekaguman melintas di matanya, tapi dia segera menyembunyikannya. Sasarannya adalah Lin Piaosui, putri bangsawan dari klan Lin. Jika dia bisa menikahinya, itu akan memiliki makna yang luar biasa. Dengan pecahnya perkelahian seperti itu juga menarik perhatian banyak orang di sekitar mereka, dan mereka semua menyaksikan pertempuran berlangsung. Mereka semua mengangguk, terpana oleh kekuatan permaisuri dan kecantikannya yang luar biasa. Semuanya mendukung permaisuri. Ketika para pejuang mencapai sekitar 500 gerakan, pria bertanduk tunggal itu harus mengaku kalah. Kalau tidak, dia akan dipukuli dengan sangat buruk. Hasil seperti ini sudah lama diharapkan, tetapi ketika mereka melihat pria bertanduk tunggal itu mengaku kalah, mereka merasa terkejut. Setelah mencapai surga ke-9, pada dasarnya tidak ada seorang pun yang biasa-biasa saja di antara mereka. Paling tidak, mereka akan memiliki bakat tingkat raja, dan permaisuri jelas baru saja menerobos ke surga ke-9, namun memiliki kekuatan pertempuran yang luar biasa. Bakat alami dalam kultivasi ini terlalu menakutkan. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Luo Tianqian bertanya sambil tersenyum. Apa urusanmu? Apa nama istriku? Ling Han balas, dan menjentikkan lengan baju. Betapa membosankan.
Ini benar-benar buang-buang waktu. Kamu benar-benar sombong. Seorang wanita melangkah keluar. Anda hanya dapat meminta seorang wanita keluar untuk Anda. Betapa tidak tahu malunya. Ling Han tertawa keras. Itu tidak dapat membantu. Aku sangat beruntung. Saya menemukan istri yang baik. Mendengar kata-kata ini, Permaisuri tidak bisa menahan senyum. Itu seperti mencairnya gunung es, indahnya tak tertandingi. Semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Keindahan ini cukup untuk meluluhkan bahkan jiwa mereka. Hehe, perjamuan baru saja dimulai, jadi apa perlu terburu-buru? Seseorang bertanya sambil tersenyum, berperan sebagai mediator. Dia tidak ingin wanita cantik seperti itu pergi lebih awal. Chapter 2719. He Yufeng tiba. Ling Han agak meremehkan orang-orang ini. Apa yang bisa dibanggakan setelah selamat dari gelombang serangan dari pasukan histeria? Memang, masih hidup adalah sesuatu yang membahagiakan, tetapi sampai mengadakan perjamuan besar, seolah-olah telah memenangkan kemenangan besar. Ling Han percaya bahwa di lapisan spasial kedua dan ketiga, seharusnya tidak ada suasana yang begitu megah dan megah. Dia menggelengkan kepalanya. Dia awalnya ingin melihat apa yang direncanakan Lou Tianqian, tetapi dia akhirnya kecewa. Itu hanya untuk menjemput anak perempuan. Ayo pergi. Ling Han menggelengkan kepalanya saat dia berbicara dengan permaisuri. Hei, kenapa terburu-buru? Seseorang mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Ini bukan pengikut Lou Tianqian, tapi Pseudo Heavenly Venerate. Dia menatap Ling Han sambil tersenyum, tapi matanya penuh dengan penghinaan. Namanya adalah Nong Gaolin. Tidak hanya dia sendiri yang Pseudo Heavenly Venerate, ayahnya juga merupakan Third Tier Heavenly Venerate. Latar belakangnya tidak di bawah Lou Tianqian. Tentu saja Lou Tianqian tidak akan hanya mengundang beberapa bawahannya. Kelas seperti apa yang akan dimiliki pertemuan seperti itu? Oleh karena itu, orang ajaib seperti Nong Gaolin yang sejajar dengannya telah diundang. Namun, itu tidak akan berhasil untuk tokoh yang lebih menonjol. Pertama, orang yang diundang mungkin tidak memberinya muka dengan hadir. Kedua, bahkan jika mereka datang, seseorang harus bersikap rendah hati kepada pihak lain. Menjadi tuan rumah namun kewalahan oleh tamu hanya akan membuatnya merasa tidak nyaman. Jadi untuk apa repot-repot? Mata Ling Han menjadi dingin. Apakah kamu mencoba memprovokasi saya? Pertikaian dilarang di sini, tetapi pembelaan diri tidak dilarang, dan pihak yang menimbulkan masalah akan menanggung semua konsekuensinya. Haha, semua orang di sini adalah rekan seperjuangan, jadi mengapa merusak suasana persahabatan? Orang lain keluar untuk berperan sebagai mediator. Ayo, 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 mari kita semua duduk. Belum semua orang datang. Jadi bagaimana mungkin ada yang mau pergi sekarang? Itu benar, akan ada banyak orang yang datang kali ini. Misalnya, He Yufeng yang berada di peringkat 862 di daftar saat ini. Ling Han awalnya ingin pergi, tetapi ketika dia mendengar nama He Yufeng, dia menghentikan langkahnya. He Yufeng, akhirnya kita akan bertemu lagi. Permaisuri mengangguk ke arah Ling Han, menunjukkan bahwa semuanya terserah dia untuk memutuskan. Ling Han tersenyum, meraih tangan permaisuri, dan berjalan ke depan. Karena dia telah memutuskan untuk tinggal, tentu saja dia harus mencari tempat duduk terbaik untuk mereka duduki. Melihat Ling Han menarik permaisuri dan menuju ke depan, semua orang terkejut. Mungkinkah mereka sebenarnya ingin duduk di meja besar? Pseudo Heavenly Venerates akan duduk di meja besar, sedangkan Nin Heaven Celestial Kings akan duduk di meja kecil. Ini adalah aturan dengan persetujuan diam-diam. Bocah ini terlalu tidak bijaksana. Apakah dia benar-benar mengira dia adalah penguasa di sini? Lou Tianqian ingin berbicara, tetapi sekali lagi menghentikan dirinya sendiri. Dia tidak tahu apa hubungan antara Lin Piaosui dan Ling Han dan kelompoknya. Agar aman, lebih baik tidak membiarkan dirinya menjadi penjahat. Karena Ling Han begitu sombong,
dia akan mendapatkan ketidaksukaan dari orang lain. Luo Tianqian hanya perlu menonton pertunjukan, itu saja. Di masa depan, bahkan jika Lin Piaoshui marah, dia tidak akan bisa menyalahkannya. Siapa yang meminta Ling Han menjadi begitu sombong kali ini? Benar, tidak hanya dia tidak bisa marah, tetapi dia juga harus berusaha sebaik mungkin untuk tampil melindungi Ling Han sehingga Lin Piaoshui bahkan harus berterima kasih padanya. Haha, ini akan menjadi ide yang bagus. Berpikir seperti ini, Luo Tianqian secara alami tidak akan berbicara lagi, dan bahkan menekan apa yang akan dikatakan orang di belakangnya dengan tatapan tegas. Ling Han menarik permaisuri ke baris paling depan, lalu duduk bersamanya. Sudah ada piring buah yang sangat indah di atas meja, di mana buah-buahan berwarna cerah, dan mereka bisa mencium aromanya. Dia membantu permaisuri mengupas kulit buah dengan sangat hati-hati, dan memasukkan daging buah ke dalam mulut permaisuri, sementara permaisuri juga dengan tersenyum membuka mulutnya dan menggigitnya. Kasih sayang mereka ditampilkan secara penuh. FACK. Melihat pemandangan ini, sekelompok orang seperti Nong Gaolin menjadi sangat tidak senang. Anak laki-laki cantik sepertimu, mengandalkan seorang wanita untuk menjadi sombong dan mendominasi, bahkan untuk menunjukkan kasih sayangmu di depan umum, ini memang terlalu merendahkan. Mereka duduk satu demi satu, entah di samping Ling Han atau di belakangnya. Faktanya, tidak banyak meja besar. Luo Tianqian hanya mengundang sekitar 20 Pseudo Heavenly Venerates. Sebagian besar tamunya adalah Nin Heaven Celestial Kings. Pseudo Heavenly Venerates ini dijunjung tinggi dan diperlakukan dengan hormat. Mengingat jumlah Pseudo Heavenly Venerates terbatas, jumlah meja besar sesuai. Setelah semua orang duduk, tidak akan ada kursi kosong. Ling Han telah mengambil kursi milik He Yufeng, dan yang terakhir belum tiba. Ada Pseudo Heavenly Venerate yang tidak tahan dengan itu. Raja Surgawi ke-9 surga juga layak untuk sejajar dengan mereka. Status dan kemampuan seperti apa yang kamu miliki sehingga kamu bisa berdiri berdampingan dengan kami, katanya termenung. Matanya menatap ke langit, menunjukkan bahwa dia meremehkan Ling Han, dan menganggapnya benar-benar di bawah penghinaan. Ling Han mengangguk, memang, duduk dengan sampah sepertimu, kupikir itu benar-benar merendahkan statusku. Pseudo Heavenly Venerate berdiri dengan tiba-tiba, menunjuk ke arah Ling Han dengan marah. Anda, apa, kamu ingin bertarung? Ling Han tersenyum. Luo Tianqian buru-buru melangkah maju untuk menengahi. Kalian berdua, harap tenang. Kamu, dia memandang Ling Han, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak tahu nama pihak lain. Tetapi dia juga tidak repot-repot bertanya. Hanya minta maaf kepada saudara Wu. Ling Han hanya melirik Luo Tianqian dengan tatapan seperti sedang menatap orang idiot. Luo Tianqian akan meledak dalam kemarahan, tetapi ketika dia memikirkan rencananya sebelumnya, dia menahannya dengan paksa. Karaktermu seperti ini, hehe, kakak Luo. Sepertinya orang ini tidak menerima kebaikanmu. Saudara Wu, dari sebelumnya bernama Wu Yuanxing. Dia menatap Ling Han, berpikir tentang bagaimana dia bisa memiliki spar dengan Ling Han, dan kemudian menggunakan kesempatan itu untuk memberinya pelajaran. Luo Tianqian hanya terkekeh, dan berkata, saya memiliki hubungan dengan orang ini, jadi saya harus membujuknya. Dia hanya mengatakan bahwa ada beberapa hubungan di antara mereka, tetapi makna yang mendasarinya adalah, jika kalian berdua benar-benar ingin bertarung, maka aku tidak akan menghentikan kalian berdua. Wu Yuanxing, Nong Gaolin, dan yang lainnya semua berpikir tentang bagaimana memaksa Ling Han untuk berdebat dengan mereka. Jika tidak, mereka akan dianggap sebagai yang kuat mengintimidasi yang lemah tanpa alasan, dan mereka akan dihukum berat karenanya. Tuan He Yufeng telah tiba. Satu orang terdengar berteriak, memecah kesunyian di sini. Dia Yufeng. Apakah He Yufeng yang ada di papan peringkat baru-baru ini? Dia benar-benar ajaib, dan ayahnya adalah yang mulia tingkat keempat. Tiba-tiba, semua orang menjadi sedikit bersemangat.
He Yufeng benar-benar tamu paling menonjol hari ini. Seorang pemuda terlihat berjalan maju dengan langkah besar. Dia jelas terlihat ramping dan tidak kekar. Tetapi dia memancarkan aura agung dan berdarah dingin, yang menyebabkan orang tanpa sadar merasa ditundukkan oleh keunggulannya. Itu memang He Yufeng, kakak dia. Luo Tianqian segera berdiri dari kursi utama, dan berjalan untuk menerimanya. He Yufeng hanya mengangguk dengan hati-hati. Menurut pendapatnya, perjamuan semacam ini tidak seperti biasanya. Tetapi dia memiliki hubungan pribadi yang cukup baik dengan Luo Tianqian. Jadi apa boleh buat? Karena pihak lain telah berbicara untuk mengundangnya, dia tidak punya pilihan selain menurut dan datang untuk menunjukkan dukungan kepada pihak lain. Kakak He, aku benar-benar minta maaf. Saya membuat kesalahan dalam mengatur kursi hari ini. Mengapa Anda dan saya tidak mengambil kursi utama bersama? Luo Tianqian sengaja berkata. Apa yang sedang terjadi? Dia Yufeng bertanya. Seseorang bahkan bisa membuat kesalahan dalam mengatur tempat duduk. Nah, ini dia orang bodoh yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Dia jelas hanya Raja Surgawi ke-9. Tetapi dia bersikeras untuk duduk dengan Pseudo Heavenly Venerates. Namun, dia sepertinya memiliki semacam hubungan dengan Celestial Maiden Lin, jadi saya tidak bisa bicara banyak, kata Luo Tianqian. Wajah He Yufeng menjadi hitam. Meskipun ada banyak wanita bermarga Lin di sini, sepertinya hanya ada satu yang bisa disebut sebagai bidadari. Lin Piaoswei, katanya dengan suara berat. Itu benar. Luo Tianqian mengangguk. He Yufeng segera melangkah maju, berjalan ke ujung meja besar, dan melihat bahwa orang yang duduk di kursinya tidak lain adalah Ling Han. Kamu masih sombong seperti yang diharapkan? He Yufeng berkata dengan tajam, matanya melotot dengan cahaya dingin. Ling Han adalah seseorang yang harus dia singkirkan, dengan tingkat keanehan yang bahkan melebihi miliknya. Chapter 2720. Melawan He Yufeng lagi. Semua orang terkejut. Mungkinkah He Yufeng mengenali orang ini? Kalau tidak, mengapa dia mengatakan hal seperti itu? Ling Han tersenyum ringan. He Yufeng, apakah kamu berani bertarung? Seketika, banyak orang benar-benar tersedak. Beraninya Raja Surgawi ke-9 menantang Pseudo Heavenly Venerate. Dia pasti sudah gila. Nong Gaolin, Wu Yuanxing, dan yang lainnya menggelengkan kepala. Tidak heran kalau Ling Han begitu sombong sekarang. Bocah ini bahkan berani menantang Pseudo Heavenly Venerate. Jadi bagaimana jika dia menunjukkan sikap seperti itu kepada mereka? Selain itu, mereka juga sama sekali tidak bisa berkata-kata. Mereka berpikir bagaimana memprovokasi Ling Han untuk menerima tantangan. Tetapi pada akhirnya, dia tidak membutuhkan provokasi sama sekali, dan langsung mengambil inisiatif untuk mengeluarkan tantangan. He Yufeng mendengus. Ling Han, jangan berpikir bahwa hanya karena kamu peringkat nomor 1 di papan peringkat baru-baru ini, kamu dapat memandang rendah Pseudo Heavenly Venerate. Itu karena kamu hanya beruntung. Apa? Jadi dia adalah Ling Han? Semua orang terkejut. Sejak pembaruan papan peringkat baru-baru ini, nama Ling Han terus dibicarakan. Hanya saja dia terlalu rendah hati sampai sekarang, sehingga hanya sedikit orang yang pernah melihatnya atau mengetahui detail apapun tentang dia. Orang-orang seperti Luo Tianqian dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Raja Surgawi Surga ke-9 tidak tahu. Mereka sendiri belum pernah masuk dalam daftar. Jadi mereka tentu saja tidak tahu betapa sulitnya untuk masuk ke dalam daftar. Namun, siapa di antara Luo Tianqian atau pemuja surgawi Pseudo lainnya yang tidak memberikan segalanya untuk masuk ke daftar? Hanya saja dengan melihat hasil yang terekam di atas ring, selalu ada jalan yang sangat panjang bagi mereka untuk masuk ke dalam daftar. Tapi Raja Surgawi Surga ke-9 telah menghancurkan mereka. Sebelumnya, mereka sudah sangat kesal ketika mereka belum bertemu orang itu, dan sekarang, memikirkan tentang kesombongan Ling Han, tentu saja membuat mereka semakin kesal. Kamu begitu sombong, dan itu karena peringkatmu yang pertama di papan peringkat baru-baru ini. Sial,
Kamu tidak lebih dari Raja Surgawi ke-9, hanya beruntung yang mendapatkan sedikit keunggulan. Apakah Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai orang yang hebat? Ling Han tersenyum. Hentikan omong kosong itu, aku bertanya apakah kamu berani bertarung? Semua orang mengerutkan kening. Bocah ini terlalu sombong, bagaimana dia bisa begitu bangga? Luo Tianqian terdiam. Dia sendiri sudah menjadi orang yang merendahkan. Tetapi dibandingkan dengan Ling Han, dia masih dianggap sebagai kasus kecil. Kamu tidak lebih dari surga ke-9. Aku tidak akan repot-repot menggertakmu. He Yufeng berkata dengan datar. Apakah kamu takut kalah? Ling Han berkata sambil tertawa. Ekspresi He Yufeng berubah, menampakkan ekspresi marah. Sejujurnya, dia memang sedikit khawatir. Kembali ketika Ling Han berada di surga ke-7, dia sudah mampu menyebabkan dia cedera. Meskipun pihak lain telah berusaha sekuat tenaga untuk meluncurkan serangan kuat yang telah sedikit melukainya, dan pihak lain benar-benar menderita luka yang lebih serius akibat mundurnya serangan itu. Sekarang Ling Han telah maju ke surga ke-9. Berapa banyak yang harus dilakukan? Kekuatannya membaik. Bahkan jika pihak lain tidak dapat mengalahkannya, jika dia sendiri tidak dapat dengan mudah menyingkirkan pihak lain, maka itu juga akan menjadi pukulan besar bagi prestisnya sendiri. Tapi karena diprovokasi oleh Ling Han, apakah dia masih bisa menolak untuk berperang? Bagaimana mungkin Pseudo Heavenly Venerate yang bermartabat tidak berani menerima tantangan dari Raja Surgawi Surga ke-9? Kali ini, penolakannya karena rasa jijiknya, tapi dia ditantang lagi. Jika dia masih tidak melakukan sesuatu tentang itu, dia akan ditertawakan. Ling Han, kamu sendiri yang memintanya. He Yufeng berkata dengan ringan, dengan niat membunuh mengalir darinya. Kalau begitu, keluarlah untuk bertempur, kata Ling Han. Bahkan alat dewa spasial hampir tidak bisa menahan pertempuran antara dua Pseudo Heavenly Venerates. Mungkin baik-baik saja untuk waktu yang singkat, tapi itu pasti akan tertembus jika durasinya lebih lama. Ling Han mengambil inisiatif untuk meninggalkan alat dewa tata ruang, dan melompat ke langit. He Yufeng mengikutinya. Dengan sentuhan kakinya, dia juga melompat ke langit. Setelah dia, semakin banyak orang keluar dan melayang ke langit satu demi satu untuk menyaksikan pertempuran itu. Tentu saja, tidak satu pun dari mereka yang benar-benar percaya bahwa Ling Han dapat melawan Pseudo Heavenly Venerate. Ini seharusnya menjadi penindasan kekerasan sepihak. Ling Han, kemajuanmu memang mencengangkan. Ini baru tidak lebih dari 10 juta tahun, dan Anda telah maju ke surga ke-9. Mata He Yufeng bersinar dengan vitalitas. Pada saat itu, dia benar-benar ingin membunuh Ling Han, tetapi dia dihentikan oleh Lin Piaosui. Ini juga membuatnya melihat kekurangannya sendiri. Dalam 10 juta tahun terakhir, dia terus-menerus bertempur dalam pertempuran berdarah. Kekuatannya telah meningkat pesat, tahap akhir dari Pseudo Heavenly Venerable Tier. Namun, kamu bukan satu-satunya yang membuat kemajuan. Dia melepaskan auranya tanpa syarat, dan bergema seperti tsunami. Kekuatanku berkali-kali lebih besar dari sebelumnya. Aku akan memberimu awal 9 langkah lagi. Dia menyilangkan tangannya di belakang punggung. Pada saat itu, dia gagal membunuh Ling Han dengan satu gerakan, dan malah dilukai oleh Ling Han. Ini adalah simpul di hatinya, dan sekarang dia ingin melepaskan simpul di hatinya. Ini membuat semua orang mengangguk setuju. Seperti yang diharapkan dari Pseudo Heavenly Venerate, sangat mengesankan. Ling Han juga tidak menunjukkan kesopanan. Dia merentangkan tangan kanannya ke depan, mengepalkannya menjadi kepalan, dan saat dia mengedarkan teknik petir 5 elemen, kilat surgawi 9 warna langsung berdenyut di sekitar tinjunya. Ekspresi He Yufeng tanpa sadar berubah menjadi khawatir. Meskipun pukulan Ling Han belum dilemparkan, dia sudah merasakan tekanan yang berat. Dampak dari serangan yang satu ini pasti akan menghancurkan bumi. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, Ling Han sudah bergerak, melompat dari kakinya. Bang, tubuhnya langsung melesat ke depan,
berubah menjadi seberkas cahaya yang langsung menuju ke arah He Yufeng. Itu sangat cepat, semua orang terkejut. Raja Surgawi Surga ke-9 sudah hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan Ling Han. Bahkan Lou Tianqian dan yang lainnya sangat terkejut. Mereka berpikir sendiri, seandainya salah satu dari mereka berada dalam situasi yang sama, bagaimana mereka akan menghadapinya? Setelah memikirkannya sebentar, wajah mereka menjadi serius. Mungkin mereka hanya bisa bertahan. Peng, kekuatan He Yufeng jauh lebih besar daripada siapapun di sini, dan reaksinya sangat cepat. Dia menguatkan dirinya dengan menyilangkan kedua tangannya di depan tubuhnya, dan memblokir serangan ini dari Ling Han. Namun, kekuatan pukulan ini terlalu besar, dan itu langsung menerbangkan He Yufeng, dan cahaya yang menyala-nyala beriak di sekujur tubuhnya, membuat suara berderak. Peng, 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 He Yufeng menghancurkan setidaknya 17 gugusan awan, dan ketika dia berhenti, dia merasakan sakit yang parah di kedua tangannya, seolah-olah tulangnya patah, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Dia tidak bisa menahan perasaan heran. Mengapa kekuatan serangan ini begitu menakutkan? Mungkinkah itu telah mencapai tingkat Pseudo Heavenly Venerable Tier? Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia hanya merasakan sakit yang luar biasa di dadanya, dan ketika dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba memuntahkan aliran darah. Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Satu pukulan dari Raja Surgawi Surga ke-9 telah melukai Pseudo Heavenly Venerate dengan sangat serius sehingga dia memuntahkan darah, dan Pseudo Heavenly Venerate ini sebenarnya adalah elit di papan peringkat baru-baru ini. Ini karena He Yufeng meremehkan lawannya, memungkinkan Ling Han membangun kekuatan untuk gerakan pamungkas, dan membatasi dirinya dengan memberi pihak lain awal 9 gerakan. Jika He Yufeng baru saja merilis jurus pamungkas untuk menyerang balik, tidak akan seperti ini. Tapi, kekuatan Ling Han memang di luar dugaan. Apakah dia benar-benar hanya Raja Surgawi ke-9? Beberapa orang cukup objektif, dan tahu bahwa bukan karena He Yufeng kalah, tetapi dia hanya tidak siap. Namun, ini tidak berarti bahwa keanehan Ling Han dapat diabaikan sama sekali. Ling Han tidak terburu-buru untuk melakukan pukulan kedua, tetapi dengan tersenyum berkata, "Jadi bagaimana? Apakah Anda masih ingin memberi saya awal 9 langkah? Bagaimana aku bisa kembali pada kata-kataku?" Dia Yufeng bersikeras. Oke, tubuh Ling Han melesat ke depan dengan cepat, dan terus melontarkan pukulan lagi. Peng, peng, peng. Setiap serangannya mendominasi. Itu adalah teknik pemujaan surgawi, jadi itu secara alami menakutkan. Kasihan He Yufeng, dia hanya bisa bertahan, dan tiba-tiba dibombardir terus-menerus. Dia terus mundur, dan terus muntah darah. Ketika Ling Han melancarkan pukulan ke-6, dia tidak tahan lagi, dan melawan. Peng, aura menakutkan menyebar, dan dia juga menggunakan teknik penghormatan surgawi, atau tidak mungkin untuk memblokir serangan itu. Sekarang, keduanya seimbang. Boom! Setelah benturan serangan dari kedua sisi, keduanya mundur sejauh 150 km satu sama lain. Keduanya saling menatap. Ling Han hanya mengejek, tapi tidak mengatakan apa-apa. Wajah He Yufeng benar-benar berubah merah. Dia bilang dia ingin memberi Ling Han awal 9 langkah, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk melawan pada langkah ke-6. Ini adalah rasa malu publik baginya. Namun, jika dia tidak melawan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin akan terluka parah sebelum dia bisa mencapai langkah ke-9. Bersambung ke chapter 2721. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.